Hei, berhenti. Letakkan saja paketnya di situ. Aku akan membawanya masuk. Satpam, pacarku bekerja di dalam. Dia berpesan kepadaku bahwa aku harus menyerahkannya langsung. Jika tidak, dia akan memutusiku. Tolong, beri aku kesempatan. Ya sudah, masuk saja. Terima kasih, terima kasih. Jangan membuat masalah. Jangan khawatir. Apa yang sebenarnya terjadi? Nona Cooper, saham grup Cooper sudah turun 15% hari ini. Dan angka itu masih terus bertambah. Semua orang di sini adalah pakar keuangan terbaik milik grup Cooper. Kalian adalah lulusan terbaik dari universitas terbaik di negeri ini. Dan sekarang, saham Cooper anjlok melewati 15%. Tanpa tanda akan berhenti. Tapi kalian malah tidak berdaya. Sudah turun 17%. Grup Cooper benar-benar sudah hancur. Nona Cooper, kami tidak berguna. Kami mengecewakanmu. Aku tidak pernah menyangka 3 keluarga besar akan bersatu untuk menghancurkan grup Cooper. Sementara aku duduk tidak berdaya, menunggu untuk dihancurkan. Halo, paketnya sudah sampai. Tinggalkan di situ, kami sedang rapat. Grup ini diambang kebangkrutan, tapi Nona Cooper tetap tenang. Itu sungguh mengesankan. Aku tidak menyangka bintang baru sepertimu yang hanya membutuhkan 3 tahun memimpin keluarga Cooper Kotak Laut menjadi keluarga nomor 1, menghadapi krisis bisnis remeh ini, dan tampak benar-benar bingung. Beraninya kamu. Kamu cuma pengantar paket. Nona Cooper cukup baik tidak mengusirmu. Beraninya berbicara omong kosong di sini? Permisi, biarkan aku memakai komputermu. Kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu memakai namaku untuk memindahkan 1 juta dana perusahaan. Apa? Satpam, di mana petugas keamanan? Apakah dia kesini hanya untuk membuat masalah? Tunggu. Saham perusahaan. Mulai naik. Ini benar-benar naik. Oke. Sekarang, lakukan perintahku. Nona Cooper, sahamnya kembali ke harga pembukaan hari ini. Bagaimana kamu melakukannya? Nona Cooper, pengirimanku masih banyak, jadi aku pergi sekarang. Tunggu kamu. Oh, ngomong-ngomong, Nona Cooper, pasar tutup setengah jam lagi. Jika semuanya lancar, kuharap kamu membantu keluarga Brooks Kotak Laut. Berikan mereka beberapa proyek. Hei, tunggu. Siapa kamu sebenarnya? Sahamnya mencapai batas harga tertinggi. Langit benar-benar memberkati grup Cooper. Kita tidak hanya terhindar dari krisis, tapi bahkan meraup keuntungan 3 juta. Asisten Finley, segera hubungi keluarga Brooks. Berikan proyek terbaru perusahaan kita, seluruhnya kepada mereka. Nona Cooper, itu adalah proyek 10 juta dolar. Kurir itu tadi hanya mengatakan untuk memberikan sedikit bantuan. Memberi mereka sebagian kecil pekerjaan sudah cukup murah hati. Lagi pula, proyek ini. Lakukan saja perintahku. Iya, Nona. Aku akan segera menanganinya. Tunggu. Selidiki identitas kurir itu. Jika dia bisa menyelamatkan grup Cooper, bakat bisnisnya pasti melampaui aku. Mengerti. Stephen Shepard, masa 2 tahun sudah berakhir. Selamat datang kembali. Kembali ke keluarga Shepard dan pimpin bisnis. Paman Gregory, hari ini ulang tahun Natalie. Kenapa Paman membuat keributan dengan datang mencariku? Bukankah aku memintamu tidak menarik perhatian? Stephen, keluarga Brooks yang awalnya keluarga kelas bawah yang tidak dikenal, menjadi keluarga kelas 2 di Kota Cloud. Itu semua berkat dukungan rahasiamu. Istrimu, Natalie Brooks, kini menjadi kepala grup Brooks. Waktunya kamu kembali ke keluarga Shepard. Paman Gregory, Natalie baru saja memimpin grup Brooks. Posisinya belum stabil sekarang. Dia sangat membutuhkan bantuanku saat ini. Bagaimanapun juga, kalian semua kembali. Aku terburu-buru memberikan Natalie hadiah ulang tahunnya. Stephen, keluarga Shepard,
adalah keluarga terkuat di dunia. Kamu adalah anak emas dunia bisnis di New Albion. Dengan status dan posisimu, kamu harus berada di panggung bisnis dunia dan bersinar terang. Tapi kamu merendahkan diri di keluarga ini dan menjadi bapak rumah tangga. Apa kamu benar-benar menerimanya? Paman Gregory, kamu mengenalku bukan hanya hari ini. Status, kekuasaan, dan uang tidak berarti apapun bagiku. Sekarang, aku hanya ingin bersama Natalie dan menjalani kehidupan yang normal. Hanya itu yang aku inginkan. Sudah, kamu harus kembali sekarang. Aku tidak ingin mengatakannya 3 kali. Baik, Stephen. Aku akan mengikuti perintahmu. Tunggu, Stephen. Aku baru saja mendengar kabar. Kontrak bernilai jutaan dolar yang diberikan grup Cooper ke grup Brooks. Pastilah itu semua adalah hasil perbuatanmu, kan? Iya. Itu adalah hadiah ulang tahun lainnya yang kusiapkan untuk Natalie. Dimengerti. Beritahu aku jika kamu butuh hal lain. Aku akan pergi sekarang. Terima kasih, Paman Gregory. Kamu harus kembali sekarang. Natalie, kamu sudah kembali. Ini hari ulang tahunmu, dan aku punya hadiah untukmu. Isaac, apa yang sedang kamu lakukan? Ini hadiah yang kubelikan untuk kakakmu. Steven, kamu datang tepat waktu. Kakakku ingin membicarakan sesuatu kepadamu. Apa maksudmu? Steven, ayo kita bercerai. Natalie, berhenti bercanda. Ayo, kita pulang dan aku akan memasak untukmu. Aku serius. Hubungan kita sudah berakhir. Tanda tangani saja surat-suratnya. Kenapa? Steven, kamu berani menanyakan alasannya? Kakakku sudah bekerja keras 2 tahun, dan akhirnya hari ini dia menandatangani kesepakatan jutaan dolar dengan grup Cooper. Statusnya sudah benar-benar berbeda sekarang. Tapi lihat dirimu, seorang pria dewasa yang hanya mengerjakan pekerjaan rumah. Memangnya kamu pantas untuknya? Apa kamu juga berpikiran begitu? Bukankah itu benar? Stephen, kita hidup di dunia yang berbeda sekarang. Kamu tidak bisa memberiku bantuan apapun sekarang. Aku tidak membutuhkan benalu yang hanya memahami memasak dan bersih-bersih. Aku butuh orang untuk membangun masa depan, serta membantuku untuk memajukan bisnis ke tingkat selanjutnya. Natalie, 2 tahun terakhir ini, bukankah aku selalu berjuang bersamamu? 2 tahun lalu, kamu tidak punya apa-apa. Saat kamu berada di titik terendah, akulah yang melindungimu, membantumu, dan merencanakan segalanya untukmu. Kamu bilang kamu sibuk, dan aku bilang iya. Aku di rumah memasak dan bersih-bersih. Apakah kamu melupakan semua itu? Saat itu, keluarga Brooks hanyalah sebuah keluarga biasa di kelas bawah Cloud City. Sekarang setelah kamu naik ke kelas 2, kamu ingin mencampakkanku? Kamu pikir kamu siapa? Jadi maksud perkataanmu adalah, alasan kakakku bisa sukses hari ini adalah karena kamu? Steven, berhentilah bermimpi. Pekerjaanmu bisa dilakukan oleh pengasuh manapun. Dalam 2 tahun, keluarga Brooks sudah bangkit menjadi keluarga kelas 2 di Cloud City. Meski hanya kelas 2, bagaimana denganmu, Stephen? Saat ini, kamu cuma bisa mencuci dan memasak. Kamu hanyalah seorang benalu. Aku menyuruhmu bekerja di perusahaanku, tapi kamu menolak. Kamu bersikeras menjadi pengantar makanan. Kamu tahu bagaimana orang melihatku, bagaimana mereka mengejekku. Bersamamu, hanya membuatku merasa malu. Jadi selama bertahun-tahun ini, di matamu, aku cuma pria yang memasak, seorang benalu, dan tidak berguna sama sekali. Apakah kakakku salah? Jika dia tidak menikahi pecundang sepertimu, keluarga Brooks pasti sudah sukses sejak lama. Selama ada kamu, keluarga Brooks hanya akan terseret jatuh. Kamu salah. Biar aku memberitahumu alasan kesuksesan keluarga Brooks hari ini. Karena aku membantumu di balik layar. Stephen, aku tidak pernah menyangka kamu orang yang sangat menjijikkan. Biar aku katakan padamu, kesuksesan keluarga Brooks sepenuhnya berkat bakat bisnisku, kemampuanku, dan kerja kerasku selama 2 tahun. Ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu, Stephen. Aku lucu? Kontrak 10 juta dolar Cooper Group, aku yang meminta Samantha Cooper memberikannya. Steven, ada batasan untuk kekonyolanmu. Apa kamu tahu arti 10 juta? Beraninya kamu mencuri jasa Tuan Dawson. Kamu benar-benar menjijikkan. Tuan Dawson? Tuan Dawson yang mana? Sejujurnya padamu, alasan kami bisa mencapai kesepakatan dan bekerja sama dengan Cooper Group adalah berkat keluarga Dawson dari kelas 4 Cloud City, Tuan Dawson yang menghubungkan kami. Aku benar-benar tidak pernah menyangka, Stephen,
bahwa kamu bisa sangat tidak tahu malu mengambil jasa Tuan Dawson dan mengakuinya sebagai milikmu sendiri. Tanyalah pada dirimu sendiri, apakah kamu punya rasa malu? Aku tidak tahu malu, aku lucu. Apa yang lucu? Aku menertawakan betapa bodohnya kalian semua. Patrick Dawson itu sangat egois, serta seorang pembohong besar. Namun kalian memujanya bagaikan sebuah piala. Kalian sungguh menyedihkan. Steven, kau terlihat sangat iri sekarang. Ini sebenarnya sangat lucu. Biar aku memberitahumu sesuatu. Tuan Dawson sudah menyukai adikku. Setelah kita bersekutu dengan keluarga Dawson, keluarga Brooks akan segera melejit. Saat itu terjadi, kau pikir siapa dirimu? Kau bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut di kepala Tuan Dawson. Ishak, kau sudah salah sangka. Dialah yang tidak sebanding dengan sehelai rambut di kepalaku. Tidak. Sebenarnya dia tidak layak untuk dibandingkan dengan diriku, Natalie. Jadi kalian sudah lama berhubungan. Kau benar-benar membuka mataku. Jadi kau yakin ingin bercerai dariku, begitukah? Segera tanda tangani surat cerai ini dan pergilah dari rumah Brooks. Sesuai keinginanmu. Nona Brooks, semoga kau tidak menyesali hal ini. Steven, kau sudah memasak dan mencuci baju selama 2 tahun untuk kami. Aku yakin kau memiliki keahlian. Saat kau pergi nanti, carilah pekerjaan di bidang jasa. Jika kau berpenghasilan $3.000, setidaknya kau tidak akan kelaparan. Sudahlah, bagaimanapun kita pernah menikah. Ada $50.000 di kartu ini. Ambil dan lakukan apapun. Ini lebih baik daripada menjadi kurir. $50.000? Jadi pengabdianku selama 2 tahun ini hanya berharga $50.000, begitukah menurutmu? Steven, jangan tidak tahu terima kasih. Memangnya dia berharga lebih dari itu? Kau tidak berharga sama sekali. Kau hanya ingin memeras keluarga Brooks, bukan begitu? Baiklah. Ada $500.000 di kartu ini. Uang ini sangatlah banyak untuk kau lihat sepanjang hidupmu. Ambil uang ini dan segera pergi dari sini. Uang ini sama sekali tidak berharga bagiku. Aku tidak menginginkan sepeser pun dari keluarga Brooks. Aku akan pergi tanpa membawa apapun. Baiklah, bagus kalau begitu. Karena surat cerai sudah ditandatangani, maka pergilah dari sini. Jangan mencemari udara di rumah Brooks. Bau kelas rendah dari orang sepertimu benar-benar membuatku merasa mual. Apa kamu sedang mencari masalah? Steven, apa kamu sudah gila? Kamu berani memukul putra keluarga Dawson? Apa kamu sudah bosan hidup? Kontrak senilai $10 juta ini adalah hal yang aku minta Samantha berikan kepada Natalie. Kamu sudah mengaku. Kamu yang mengatur kesepakatan ini dan membantu mendapatkannya. Bukankah kamu pantas untuk dipukul? Kamu menjadi benalu selama 2 tahun. Apa otakmu sudah mulai membusuk? Apa kamu tahu seberapa penting pesanan $10 juta ini bagi Brooks Group? Dasar tidak berguna. Kamu merasa layak memanggil nama Nona Cooper? Kamu bahkan berani mencuri hasil kerjaku? Memangnya kamu pikir kamu siapa? Apa kamu mempunyai gambaran tentang siapa Nona Cooper itu? Nona Cooper adalah salah satu pengusaha terbaik di wilayah New Albion. Kekayaannya mencapai puluhan juta dolar. Orang tidak berguna sepertimu. Lupakan soal mendapatkan kontrak besar itu. Kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menemui Nona Cooper. Aku tidak perlu bicara lebih banyak. Entah aku memiliki kualifikasi ataupun mengenalnya dengan baik. Ketika waktunya sudah tiba, pada saat upacara penandatanganan, kamu akan segera memahaminya. Oh, jadi kamu tahu tentang acaranya. Tapi sayangnya, orang sepertimu tidak akan bisa mendekati pintu masuk lokasi acara tersebut. Aku ingin melihat di acara penandatanganan itu seberapa bengkak wajahmu nanti karena sudah ditampar. Lalu kita akan melihat siapa sebenarnya yang tertawa paling akhir. Baik, Natalie, jangan membuang tenaga untuk orang sepertinya. Mengenai acara penandatanganan hari ini, aku sudah mengatur semuanya. Ayo pergi. Aku akan membawamu lihat sendiri. Terima kasih, Patrick. Ayo, Halan. Iya. Nona Cooper, identitas pengemudi pengirim itu sudah diverifikasi. Namanya adalah Steven Shepard. Dia suami dari Natalie Brooks, presiden Brooks Group. Pantas dia memintaku membantu Brooks Group.
Brooks Group, suami Natalie Brooks. Ternyata bekerja sebagai kurir di Cooper Group. Menarik. Nona Cooper, orang yang kita utus ke Brooks Group, baru saja melaporkan hasilnya. Ternyata hal pertama yang Natalie Brooks lakukan setelah mengamankan kesepakatan 10 juta dolar adalah menceraikan Tuan Shepard. Langkah pertamanya setelah sukses adalah membuangnya. Presiden Brooks Group ini benar-benar buta. Siapkan mobilnya. Kita akan ke kediaman Brooks. Iya. Berhenti di sana. Ada masalah apa? Selama 2 tahun terakhir ini, putriku pasti sudah memberikanmu banyak keuntungan. Biar aku memberitahumu sesuatu. Sama seperti cara licikmu masuk ke keluarga kami dulu. Begitu juga caramu pergi hari ini. Jangan pernah bermimpi untuk membawa satu barang pun dari rumah ini. Kamu menyembunyikan semuanya di koper itu? Bukan, buka sekarang. Jangan berpikir kamu bisa mengambil apapun dari kami. Tolong hargai aku sedikit. Semua yang ada di koper ini adalah milikku. Aku tidak butuh apapun dari keluarga Brooks. Pecundang sepertimu tidak pantas kami hargai. Kenapa kamu malah berbicara dengannya? Kamu. Cih, isinya cuma pakaian rongsokan. Ada lagi? Kalau tidak, aku pergi. Kamu menyembunyikan sesuatu di badanmu. Kita akan menggeledahnya. Geledah dia. Hai. Jangan melampaui batas. Jangan memaksaku untuk bertindak kasar. Hentikan. Di mana kamu menemukan aktor ini? Dia sebenarnya terlihat lumayan tampan. Steven, kamu baik-baik saja? Wah, pantas saja kamu begitu cepat untuk menceraikan putriku. Ternyata kamu berada di sini dan merayu perempuan jalang ini. Mulutmu kotor sekali. Tampar dia. Coba saja kalau kamu berani. Ibu, kamu baik-baik saja? Dasar bocah kurang ajar. Aku tidak peduli Steven menemukanmu di mana keluarga Brooks. Bukan orang yang bisa kamu lawan. Mulutmu juga kotor. Tampar dia. Kamu. Bagiku, keluarga Brooks kalian tidak ada apa-apanya. Hanya sekumpulan semut saja. Lihat saja nanti. Steven, ayo pergi. Di upacara penandatanganan nanti, aku akan menunggumu. Kalian semua akan membayar semua ini. Kakakku tidak akan membiarkan kalian lolos. Nona Cooper, terima kasih sudah membantuku hari ini. Tapi, aku merasa lebih penasaran bagaimana kamu bisa menemukanku. Maafkan kelancanganku. Setelah kamu membantuku menyelesaikan krisis bisnis itu, aku menyuruh orang untuk menyelidikimu. Aku hanya tidak menyangka kalau kamu adalah suami Natalie, CEO dari Brooks Group. Dulu memang begitu. Sekarang tidak lagi. Karena kalian sudah resmi bercerai dan mereka sudah mempermalukanmu. Apa gunanya tetap melanjutkan kontrak Brooks Group besok? Kenapa tidak? Aku ingin melihat bagaimana Patrick berani mengakui hasil kerjaku. Dan aku ingin melihat ekspresi di wajah Natalie. Apa kamu pikir? Aku mau melewatkan kesempatan untuk melihat drama ini terjadi? Paman Gregory, sebarkan beritanya. Mulai hari ini, keluarga Shepard ibu kota resmi pindah ke Cloud City. Kami mengadakan konferensi investasi 5 hari lagi untuk melakukan upacara suksesi keluarga Shepard. Putra sulung dari keluarga Shepard akan resmi menduduki posisinya. Aku mendengar dari adikmu bahwa tamu acara penandatanganan hari ini adalah para pengusaha besar dari Coda Cloud. Jangan hanya fokus pada makanan. Sering-sering mengobrol dengan para CEO dan memulai percakapan dengan mereka. Jika kamu bisa mendekati beberapa pewaris kaya raya, itu akan jauh lebih baik. Aku mengerti, Ibu. Steven, pecundang sepertimu berani menunjukkan muka. Perhatikan dirimu baik-baik. Lihat keadaanmu yang menyedihkan ini.
Orang sepertimu tidak pantas di sini. Apa kamu pikir menyewa jas bisa membawamu ke kelas atas? Sampah akan selalu menjadi sampah. Kamu pasti baru saja mendengar bahwa putriku baru saja menandatangani kontrak jutaan dolar. Jadi kamu sengaja datang ke sini untuk menjilat para orang kaya dan meminta sedikit bantuan. Maaf, ups, tanganku tidak sengaja terpleset. Tapi, ini sebenarnya jauh lebih baik. Menyiramkan anggur merah padamu bisa membantu untuk menutupi bau kelas rendah pada dirimu. Ini membuatmu tidak perlu berdiri, mencemari udara kami para elit, dan merusak pemandangan kami. Dia beruntung sekali. Segelas anggur ini mungkin harganya 10 kali lipat lebih mahal daripada nyawanya sendiri. Steven. Maaf. Ups, tanganku tidak sengaja terpleset. Aku tidak bisa memegangnya. Kamu benar-benar cari mati. Ada apa dengan keributan ini? Natalie, Steven ini benar-benar lancang berani menyiramkan anggur padaku. Steven, kita kan sudah resmi bercerai. Berhenti menggangguku, bisa kan? Natalie, jangan terlalu percaya diri dulu. Mengganggumu, kamu tidak sepadan bagiku. Natalie, pria ini baru saja menceraikanmu dan langsung mendekati wanita Jalang. Aduh, Jalang itu, dia memukulku dan juga adikmu. Apa? Steven, kamu berani memukul ibuku? Lalu kenapa kalau aku melakukannya? Aku bersama keluarga Brooks 2 tahun, ibumu selalu saja menyusahkan diriku. Dan kamu, Natalie, membiarkan semuanya terjadi begitu saja. Tindakanku hari ini bukanlah apa-apa. Natalie Jalang itu sangat dekat dengannya. Aku berani bertaruh. Mereka mungkin sudah berhubungan sebelum kalian resmi bercerai. Baik, Steven. Dulu aku mengira bahwa kamu hanyalah benalu yang tidak berguna. Aku tidak menyangka kamu bukan sekedar sampah, tapi bajingan yang berselingkuh. Ini sungguh menjijikan. Aku berselingkuh, aku menjijikan, Natalie, tatap mataku dan katakan, siapa sebenarnya, demi memanjat tangga keluarga Dawson, tega mencampakkanku begitu saja, suami yang menemanimu melewati masa sulit, jika aku tidak berhenti bekerja, dan mengurus segala hal. Bagaimana kamu punya energi untuk membangun karier itu? Sekarang, kamu menemukan yang lebih baik, dan kamu memperlakukanku seperti sampah plastik. Kamu berani menceramahiku soal moral, orang sepertimu, hanya peduli pada uang, dan mengkhianati sesama, adalah yang sebenarnya sangat menjijikan. Kamu tidak berhak mengataiku begitu. Baik, kontrak ini memang dikenalkan kepadaku oleh Patrick, tapi aku yang mendapatkan peluang ini, dan itu semua karena hasil kerja kerasku sendiri. Sedangkan kamu, sudah kukatakan sejak lama, yang aku butuhkan adalah pria yang bisa membantu memajukan karierku. Sama seperti Patrick. Dan kamu tidak pantas menyemir sepatu Patrick. Kontrak 10 juta dolar saja sudah menunjukkan sifat aslimu secara sepenuhnya. Aku sangat menyesalinya. Menyesal karena buta 2 tahun lalu, bahkan sampai harus melirikmu. Aku lebih menyesal lagi melepaskan masa depanku untukmu demi menikah dengan keluarga Brooks dan menjadi benalu yang bekerja keras tanpa pernah dihargai. Semua yang kulakukan 2 tahun ini, kuberikan sepenuh hati dan jiwaku. Tapi kamu membalasnya dengan sebuah pengkhianatan keji. Lihat dirimu, Steven. Selain memasak dan bersih-bersih, apalagi yang bisa kamu lakukan? Apa keluarga Brooks benar-benar butuh pengasuh pria seperti dirimu? Natalie, biarkan aku memberitahumu. Akulah yang memberikan karier ini. Keluarga Brooks tidak akan bertahan sebulan tanpaku. Semuanya akan hancur berantakan. Lihat saja nanti hasilnya. Kamu bilang keluarga Brooks tidak akan bertahan sebulan tanpa dirimu? Natalie, sepertinya kepala pria ini habis ditendang oleh seekor keledai. Dia harus membentulkannya ke dinding agar segera bisa tersadar, daripada membicarakan omong kosong di sini. Keamanan, keluarkan pria ini dari sini. Sungguh konyol. Kamu mengusirku? Tanpaku, upacara penandatanganan ini tidak akan pernah terjadi. Steven, sudah selesai membuat kekacauan ini? Kamu benar-benar sudah gila. Periksa dirimu ke rumah sakit. Aku akan membayar biayanya, paham? Awalnya, kamu mencuri hasil kerjaku, mengaku mengamankan kesepakatan jutaan dolar. Sekarang, kamu berbicara sembarangan.
Di perjamuan grup Cooper ini, apa yang ingin kamu katakan? Kamu hanyalah seekor anjing layar yang dibuang keluarga Brooks, namun berani berbicara seperti ini. Kamu benar-benar mencari masalah. Kurasa kamu hanya merasa sakit hati karena dibuang oleh keluarga Brooks ini. Kamu tidak tahan melihat kesuksesan, sehingga kamu datang untuk mengacaukan upacara penandatanganan ini. Pada akhirnya nanti, bukankah kamu ingin membuat Natalie merasa malu di hadapan semua orang di grup Cooper? Stephen, aku tidak menyangka kamu begini. Hanya karena aku menceraikanmu, kamu menggunakan taktik yang licik untuk melakukan balas dendam. Biar aku memberitahumu, kesabaranku sudah hampir habis sekarang. Dulu kita memang pernah menikah. Aku memaafkan kebodohanmu kali ini. Sebelum Nona Cooper memasuki ruangan, segera keluar dari sini. Tetap di posisi bawah di tempat yang semestinya. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Cepat keluar. Kamu, dan seluruh keluarga Brooks tidak berhak untuk berbicara padaku mengenai status sosial ini. Mengenai kontrak kerja sama ini, jika aku bilang tidak ditandatangani, maka itu tidak akan ditandatangani. Stephen, apa yang sedang kamu lakukan? Segera letakkan kontrak itu sekarang. Kontrak kerjasama ini adalah perintahku pada grup Cooper untuk memberikannya kepadamu langsung. Itu tadinya seharusnya menjadi hadiah ulang tahunmu. Sekarang, aku melihat sifat aslimu. Kamu tidak pantas mendapatkan kontrak kerja sama ini. Kamu gila, Stephen. Kamu benar-benar sudah tidak waras. Apa kamu pikir pesanan jutaan dolar bisa membuatmu masuk ke lingkaran elit keluarga Brooks? Bukan tempat untukmu. Stephen, kasihan sekali kamu. Kamu tidak berpikir merobek kontrak itu. Bisa menghentikan kerjasama antara grup Cooper dan grup Brooks, kan? Stephen, pemikiranmu itu terlalu picik. Kerjasama antara perusahaan besar itu sangat rumit. Orang sepertimu tidak akan mengerti. Kerjasama kami dengan grup Cooper sudah resmi disepakati. Merobek kertas itu tidak akan membatalkannya. Kasihan sekali. Kamu pecundang yang tidak berguna. Karena kamu sangat suka merobek kontrak, mungkin aku harus mencetak ribuan salinan agar kamu bisa merobeknya seharian. Masyarakat elit di Cloud City terlalu tinggi untuk orang sepertimu. Berani menghancurkan kontrak itu adalah penghinaan bagi Nona Cooper. Itu tanda tidak hormat yang besar. Kamu, bagaimana cara kamu mempertanggungjawabkan ini? Stephen, aku mengatakannya untuk terakhir kali. Sebelum orang-orang grup Cooper sampai, segera keluar dari sini. Mungkin kamu masih punya kesempatan. Natalie, kamu masih terlalu baik. Lihat dia. Dia sedang mencari mati. Kenapa harus repot menolongnya? Hanya karena dia berani merobek kontrak milik grup Cooper. Di seluruh Cloud City, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah, dengan orang sepertinya, putuskan semua hubungan sepenuhnya. Tentu saja. Orang rendahan ini jelas mencoba untuk menghancurkan kita. Sengaja menyinggung pihak grup Cooper. Hanya untuk menyabotase kerjasama kami dengan mereka. Dia ingin menghancurkan keluarga Brooks secara keseluruhan. Baiklah, Stephen. Karena kamu mencari masalah, jangan salahkan aku jika tidak berperasaan. Dengarkan semuanya. Sebagai presiden dari grup Brooks, aku mengumumkan ke seluruh Cloud City bahwa Stephen adalah mantan suami tidak berguna yang dibuang oleh keluarga Brooks. Mulai hari ini, hubunganku dengannya sudah berakhir. Kami tidak punya hubungan apapun. Bagus, tidak punya hubungan apapun. Natalie, aku harus berterima kasih padamu karena menyadarkanku hari ini. Apa sudah cukup? Keamanan. Usir orang rendahan bermulut kotor ini dari sini sekarang. Asisten Finley sudah datang. Apa yang kalian semua perdebatkan? Halo, Asisten Finley. Aku Natalie, Presiden Grup Brooks. Tenang saja, aku akan memimpin timku menyelesaikan kesepakatan 10 juta ini dengan kualitas dan kuantitas terbaik. Kami tidak akan mengecewakan harapan Grup Cooper. Apa ini ketulusan dari grup Brooks dalam kolaborasi ini? Asisten Finley, pria ini benar-benar berani menyamar jadi tamu dan menyelinap masuk. Dia bahkan berani secara terbuka menyobek kontrak $10 juta antara Nona Cooper dan Natalie. Ini sedang mempermalukan keluarga Brooks.
dan menampar wajah Nona Cooper di depan semua elit kota Cloud. Orang bodoh yang ceroboh ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pria itu adalah mantan suamiku. Dia melihat aku akan menandatangani kesepakatan ini dan datang untuk merusaknya. Aku minta maaf. Maaf, kamu harus melihat itu. Asisten Finley, tidak apa-apa. Aku akan segera mencari orang untuk mengusir anak nakal ini. Terus-terusan memanggilnya anak nakal. Aku rasa orang-orang yang harus diusir hari ini adalah kalian. Asisten Finley, apa yang kamu? Kamu pasti sudah buta. Kamu tidak tahu siapa yang kamu lawan. Beraninya kamu menyinggung Tuan Shepard? Asisten Finley, aku menyobek kontrak itu. Apa ada masalah? Tuan Shepard, tentu saja tidak ada masalah. Kontrak ini hanya didapatkan oleh grup Brooks berkat bantuanmu sejak awal. Cara kamu menanganinya sepenuhnya terserah padamu. Apa? Ini tidak mungkin. Tuan Dawson, aku ingat kamu mengatakan kolaborasi jutaan dolar ini dengan grup Cooper adalah sesuatu yang kamu atur khusus untuk Natalie. Aku bertanya-tanya, apakah aku benar? Apakah itu yang dia katakan padamu? Tapi jika memang begitu, kenapa? Sebelum hari ini, aku tidak pernah melihatnya. Patrick, apa yang sedang terjadi? Grup Cooper selalu menjaga reputasinya dengan sangat baik. Jika dia benar-benar asisten CEO grup Cooper, melihat perilaku Stephen, terutama saat menyobek sebuah kontrak penting, bagaimana dia bisa diam saja dan membiarkannya mengacau? Menurut pendapatku, dia bukan dari grup Cooper. Stephen, kamu sangat berani menyewa aktor sembarangan untuk menyamar sebagai asisten CEO grup Cooper. Apa maksudmu? Kamu bilang dia palsu? Tunggu, itu tidak benar. Pagi ini, seseorang dari pusat grup Cooper menghubungiku, mengatakan proyek kita lolos tinjauan internal. Begini saja, aku menelepon untuk memastikannya. Kebenarannya akan segera terungkap. Benar. Halo, aku Presiden Brooks Group, Natalie Brooks. Boleh aku bertanya, apakah kerjasama Brooks Group dan Cooper Group dibatalkan? Dibatalkan? Aku belum mendengarnya. Nona Cooper sedang menuju upacara penandatanganan. Dia akan segera sampai. Baik, terima kasih. Kamu mendengarnya, Steven? Aku ingin melihat seberapa lama lagi kalian bisa berpura-pura. Steven, aku memberimu kesempatan sekarang. Jika kamu berlutut, menundukkan kepala, dan mengakui kesalahanmu, aku akan membiarkanmu pergi. Jika tidak, saat Nona Cooper tiba, pergi dari sini. Tidak akan mudah. Baik, aku juga memberimu kesempatan. Akui kesalahanmu, dan aku akan melepaskanmu. Pura-pura saja. Terus saja berpura-pura. Aku ingin melihat seberapa lama kamu bertahan. Saat Nona Cooper tiba, semakin kamu berpura-pura, kamu akan terlihat menyedihkan. Siapa yang membuat keributan ini? Dia adalah Nona Cooper. Ibu, apa ibu melihatnya? Dia wanita yang dikencaninya. Dasar wanita penggoda itu. Ibu, jangan mengatakan hal konyol. Mana mungkin dia Samantha? Dia jelas aktris yang Steven sewa. Dia tadi hanya sedang berakting. Dia tidak hanya memukulku, tapi dia juga memukul ibu. Kamu pikir kamu siapa? Status Nona Cooper. Tidak pantas orang sepertimu bertanya. Isaac, apa kamu bodoh? Cari saja sendiri di internet. Dia CEO dari Cooper Group. Samantha. Tuan Shepard, maaf kamu harus mengalami ini. Tidak apa-apa. Kamu yang sudah menyobek kontraknya. Halo, Nona Cooper. Aku CEO dari Brooks Group, Natalie. Ini semua hanya kesalahpahaman. Meskipun kontraknya sudah disobek, jangan sampai mengganggu kerjasama kita. Asisten Finley, sampaikan pengumuman ini. Batalkan semua kerjasama antara Cooper Group dan Brooks. Nona Cooper, ada kesalahpahaman di sini. Aku bisa menjelaskannya. Kesalahpahaman? Pesanan jutaan dolar keluarga Brooks hanya didapatkan karena rekomendasi dari Tuan Steven. Aku tidak menyangka kamu akan sangat tidak tahu diri. Sekarang, apa kamu mempercayainya? Sebenarnya siapa kamu ini? Kamu pasti salah paham. Dia itu cuma orang rendahan. Jaga ucapanmu. Tampar dia. Menyinggung Tuan Shepard sama saja menyinggungku. Nona Cooper, aku tidak mengerti.
Dia itu sudah jelas suami yang dibuang keluarga Brooks seperti sampah. Kenapa harus? Jangan berlutut dan minta maaf sekarang. Kamu menyuruhku berlutut dan minta maaf pada pecundang ini? Jangan bermimpi. Itu tidak akan pernah terjadi. Sepertinya, tidak ada lagi alasan bagi keluarga Dawson untuk bertahan. Cepat minta maaf. Apa kamu tidak melihat? Nona Cooper sedang murka. Stephen, maafkan aku. Asisten Finley, sebarkan berita ini. Dalam 3 hari, hancurkan keluarga Dawson dari Cloud City. Nona Cooper, maafkan aku. Aku bersalah. Tolong ampuni aku. Cabut kembali perintahmu. Apa kamu masih membual sekarang? Katakan itu sekali lagi. Pesanan $10 juta grup Cooper. Apa kamu mendapatkannya untuk Natalie? Natalie, inikah pria yang kamu katakan akan membantumu untuk maju lebih tinggi di dunia bisnis? Stephen, kamu benar-benar telah membuka mataku hari ini. Aku tidak pernah menyangka kamu bisa mendekati presiden dari grup Cooper. Dasar sampah yang menjijikan. Beraninya kamu mengkhianati Natalie kami. Nona Cooper, tolong jangan biarkan dia menipumu. Kenyataannya, dia tidak membantu Natalie sama sekali. Dia bergabung dengan keluarga Brooks hanya karena kebaikan Natalie yang memberinya keberuntungan selama 8 masa kehidupan. Berurusan dengan orang seperti dia sangat memalukan. Stephen, beraninya kamu memukul ibuku. Kita sudah bercerai, tapi mulutnya masih sangat kasar. Dia pantas dipukul. Dengarkan aku, Natalie, sejak aku menandatangani surat cerai itu, Stephen yang lama sudah lama mati. Stephen, jangan terlalu sombong. Aku tidak tahu tipu muslihatmu untuk menarik perhatian Nona Cooper. Setelah kegunaanmu sudah habis, Nona Cooper akan membuangmu seperti sampah. Dia akan mengusirmu. Saat itu terjadi, kamu harus merangkak ke selokan untuk membusuk. Kamu tidak akan pernah bangkit. Natalie, apa kamu baik-baik saja? Natalie Brooks, kamu tidak berhak mengatakannya. Hanya orang sepertimu yang memanfaatkan orang lain lalu membuangnya begitu saja yang akan membusuk di selokan. Nona Cooper, izinkan aku memberikan saran. Jangan tertipu oleh sandiwara pria ini. Selain berkeliaran di dapur dan mencuci pakaian, dia benar-benar tidak berguna. Bersamanya hanya merendahkan martabatmu. Suatu hari nanti, saat kamu menyadari Stephen jauh melampauimu, jangan sampai kamu menyesal. Tidak pantas untukku, sangat konyol. Dan kamu, Presiden Cooper Group, meninggalkan kehidupan mewah demi memungut sampahku. Jika hal ini tersebar, aku khawatir akan merusak reputasimu. Begini, biar ku beritahu. Tuan Shepard dan aku baru bertemu kemarin. Saat pertama melihatnya, aku memang menyukainya. Namun setelah mengetahui dia sudah menikah, rasanya sangat disayangkan. Sebenarnya, berbicara soal itu, aku harus berterima kasih. Karena telah melepaskannya dan menghentikan siksaan itu. Aku sungguh tidak mengerti kenapa orang tidak berguna yang kami buang, seperti sampah bisa menarik perhatian Presiden Cooper Group. Kamu mengabaikan banyak pria hebat hanya untuk menganggapnya sebagai harta karun. Apa rahasianya? Itu karena kamu buta. Stephen, aku buta tidak mengenalimu. Aku tidak percaya kamu mempermainkan Presiden Cooper Group seperti orang bodoh. Kamu baru menceraikanku dan sudah bersama Samantha. Benar-benar menjijikkan. Kamu berani menyebutku menjijikkan? Siapa yang membuang suaminya selama 2 tahun demi kekasih gelapnya? Siapa sebenarnya yang menjijikkan? Biar aku memberitahukan kalian. Keluarga Brooks kalian hanya memiliki segalanya saat ini karena aku membantu kalian diam-diam. Tapi bagaimana dengan kalian? Kalian memilih mempercayai kebohongan Patrick daripada mempercayai aku. Apa kalian tidak punya malu? Natalie kami bekerja keras mencapai posisinya sekarang, bertahap. Jangan berani-berani mencoba mengakui jasa itu. Sampah menyedihkan sepertimu tidak pantas berbicara soal bantuan. Kamu terlalu membanggakan putrimu itu. Dengan kemampuannya itu, dia hanya bersandiwara padamu. Karena kamu sangat yakin bahwa keluarga Brooks bisa mengandalkan Natalie untuk masuk ke kelas atas, maka aku memberikanmu kesempatan itu. Sampaikan pesanku. Mulai hari ini, siapapun yang bermitra dengan Brooks akan menjadi musuh grup Cooper. Iya, Nona. Nona Cooper,
Keluarga Brooks sebenarnya bisa memberi banyak keuntungan bagi kita. Tidak perlu mengorbankan kepentingan kita demi seorang bajingan sepertinya. Aku hampir melupakanmu. Dulu, saat 3 keluarga besar menyerang, grup Cooper, keluarga Dawson juga terlibat. Itu adalah utang yang akan aku lunasi nanti. Nona Cooper, ayo pergi. Steven. Apa Nona Brooks melupakan siapa yang sangat ingin memutuskan hubungan denganku tadi? Kamu tidak mau mengenalku lagi. Ini belum lama terjadi, tapi kamu sudah berubah pikiran? Aku. Semuanya sudah terlambat. Berbicara tidak ada gunanya. Mulai hari ini, aku, Stephen Shepard, selesai dengan keluarga Brooks. Tidak ada lagi hubungan kita. Nona Cooper, Natalie, kamu harus memikirkan sesuatu dengan cepat. Jika kamu tidak melakukan sesuatu, kita semua akan benar-benar hancur. Nona Cooper, terima kasih sudah membantuku lagi hari ini. Itu bukan apa-apa, tapi untukmu, jauhi orang-orang seperti itu. Itu memberikan kesan buruk padamu. Baik. Tapi aku ingin mengetahui, apa yang kamu katakan hari ini tentang memiliki perasaan kepadaku, itu hanya untuk membantuku, atau... Jika aku sudah terlalu lancang, aku meminta maaf. Tapi... aku serius tentang merasa senang Natalie membiarkanmu pergi. Aku juga serius memiliki perasaan padamu. Jika... Nona Cooper, kita belum lama saling mengenal. Jika perasaanmu kepadaku berasal dari bantuanku pada grup Cooper, aku harap kamu bisa tetap rasional. Jangan menyalahartikan momen apresiasi sebagai cinta. Aku sudah bersikap terlalu lancang. Aku memohon maaf. Aku menjaga keluarga Brooks selama 2 tahun. Aku sudah melakukan lebih dari cukup. Sekarang, waktunya untuk mulai melakukan hal-hal yang benar-benar sebanding dengan waktuku. Siapa ini? Halo, Daniel. Ini aku, Patrick Dawson, teman baikmu saat SMP. Patrick, apa maumu? Katakan saja. Ngomong-ngomong, Daniel. Atau haruskah aku memanggilmu Tuan Shepard? Aku mendengar 7 hari lagi, keluarga Shepard akan mengadakan 2 acara besar di kota Cloud. Perjamuan penyambutan Tuan Muda Sulung, dan upacara suksesi. Tuan Shepard, aku ingin bertanya apakah kamu bisa memperkenalkanku? Apa? Upacara suksesi? Kamu tidak mengetahuinya? Tentu saja aku mengetahuinya. Mengenai permintaanmu itu, aku akan memikirkannya. Terima kasih, Tuan Shepard. Jadi begitu, Stephen. Kamu diusir dari keluarga Shepard 2 tahun lalu dan menetap di keluarga Brooks di kota Cloud sebagai menantu yang menumpang. Kenapa kamu tidak bersikap baik dan berdiam diri saja? Kenapa kamu harus muncul dan menghalangi jalanku sekarang? Bersaing denganku? Permainan dimulai. Posisi kepala keluarga Shepard hanya boleh menjadi milikku. Semua ini karena penipu itu, Patrick. Dia menghancurkan keluarga Brooks. Dan kamu juga. Seandainya kamu tidak bersikeras bahwa Samantha adalah aktris yang dibawa bocah itu, mana mungkin kita bisa ceroboh hingga menyinggungnya? Sekarang lihat hasilnya. Keluarga Brooks sudah tamat. Benar-benar hancur. Apa kamu senang sekarang? Semua sudah terjadi. Tidak ada gunanya membahasnya sekarang. Natalie, sumber masalah yang sebenarnya adalah si bocah itu, Steven. Kekacauan yang dia buat di acara penandatanganan malam ini tidak hanya membuat keluarga Brooks menjadi bahan tertawaan seluruh kota Cloud, tapi juga membuat grup Cooper merasa bahwa kita tidak kompeten. Kita memiliki urusan dengannya. Kita harus membuat perhitungan. Benar. Adikmu memang benar. Ini semua karena bocah itu. Dia tidak hanya merusak kerjasama dengan keluarga Cooper, tapi juga membuat mereka memasukkan keluarga Brooks ke daftar hitam. Ini cuma perceraian. Apa masalahnya? Kenapa dia begitu kejam dan menghancurkan keluarga Brooks? Dia benar-benar bocah yang tidak tahu diri. Natalie, aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak akan membiarkannya. Dia harus membayarnya. Cukup. Hal terpenting sekarang adalah menyelamatkan reputasi keluarga Brooks. Kehilangan kesepakatan $10 juta tidak akan menggoyahkan fondasi keluarga Brooks, tapi masuk daftar hitam mereka akan benar-benar menghancurkan keluarga Brooks. Patrick,
kamu masih berani menunjukkan wajahmu di sini. Kenapa kamu membohongi kami saat itu? Keluarga Brooks berakhir seperti ini, semuanya adalah kesalahanmu. Patrick, bukankah kamu sudah bersumpah bahwa pesanan jutaan dolar itu didapatkan melalui koneksimu hanya untukku? Kenapa situasinya menjadi seperti ini? Apa yang terjadi? Berikan penjelasanmu. Natalie, bersikap jujur pada dirimu sendiri. Bukankah aku sudah berusaha memberikan segalanya untuk membantumu? Sekarang saat ada masalah, kamu malah menyalahkanku? Sudah, tenang saja. Aku akan menjagamu, Natalie, dan Nyonya Brooks, jangan merasa khawatir lagi. Aku sudah mendapatkan pendukung yang jauh lebih kuat. Keluarga Cooper, tidak ada apa-apanya bagi mereka. Pendukung apa? Keluarga Shepard. Maksudmu, keluarga terkuat di New Albion, keluarga Shepard? Benar sekali. Putra kedua keluarga Shepard adalah saudaraku selamanya. Dia mengumumkannya secara langsung. Aku adalah manajer umum Shepard Group. Beritahu aku, dibanding pesanan kecil keluarga Cooper, apakah pengaruhku cukup berarti? Tentu saja, sangat berarti. Tadi aku hanya merasa cemas, hilang kendali, dan salah bicara. Tolong jangan masukkan ke hati. Kebangkitan keluarga Brooks, kita bergantung padamu dan putra kedua keluarga Shepard. Itu tidak sulit sama sekali. Natalie, dengarkan baik-baik. Keluarga Shepard sudah resmi mengumumkan kedatangan ke Cloud City. Dalam 5 hari, mereka akan bekerja sama dengan 3 keluarga besar dari Shangjing untuk mengadakan pameran investasi dan memilih mitra terbaik. Aku sendiri sudah mendapatkan undangannya. Saat waktunya tiba, aku akan membawamu. Benarkah? Dan bukan itu saja. Keluarga Shepard 7 hari lagi akan mengadakan di Cloud City perjamuan kepulangan putra sulung Shepard. Saat itu, putra sulung Shepard akan resmi menjadi pewaris keluarga Shepard. Acara itu sangat diinginkan oleh banyak orang, tapi mereka tidak bisa masuk. Tapi jangan khawatir. Aku akan langsung memperkenalkanmu pada putra sulung Shepard. Ini berkah yang hanya bisa dimimpikan banyak orang. Jika itu benar, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kalau begitu, kehilangan pesanan keluarga Cooper tidak masalah sama sekali. Keluarga Cooper di Cloud City mungkin penguasa di sini, tapi jika dibandingkan dengan keluarga besar dari kapital, mereka bahkan tidak layak membawakan sepatunya. Apalagi, mereka keluarga nomor 1 New Albion, keluarga Shepard dari kapital. Mereka berada di puncak piramida. Dibanding mereka, keluarga Cooper terlalu rendah untuk membawakan sepatu. Itu bagus sekali. Dengan kemampuanmu itu, kamu pasti akan menarik perhatian keluarga Shepard. Selama kita bisa menjadi mitra dengan grup Shepard, keluarga Brooks tidak hanya akan bangkit kembali. Kita akan mencapai puncak. Kita akan menguasai kota Cloud. Saat hal itu terjadi, kita akan membiarkan mereka yang menertawakan kita melihatnya sendiri. Keluarga Brooks tidak boleh diremehkan. Benar, tepat sekali. Kita berterima kasih pada Tuan Dawson. Ada berita bagus lainnya. Kepala 3 keluarga besar kapital akan tiba di kota Cloud besok pagi. Mereka sudah memesan Skycrest. Pada saat itu, aku akan membawamu ke sana. Kita bahkan mungkin bisa menjalin koneksi lebih awal. Itu jauh lebih baik daripada menunggu pameran investasi itu. Oh, Patrick, tadi aku hanya terlalu cemas. Aku berbicara tanpa berpikir dulu. Kamu selalu menjagaku, tapi aku malah memarahimu. Ini salahku. Jangan marah padaku. Natalie, kenapa kamu bicara begitu? Tentu saja aku mempercayaimu. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Kamu harus mengambilnya. Kita biarkan bocah itu melihatnya dengan matanya sendiri. Meskipun dia merusak kontrakmu, terus kenapa? Kamu, Natalie, tetap bisa membawa keluarga Brooks mencapai kejayaan. Kamu akan mengambil semua yang hilang dan mendapatkannya kembali 2 kali lipat. Sedangkan untuknya, dia hanyalah sampah yang tidak berguna. Sampah tetaplah sampah. Dia tidak akan pernah bisa berbalik. Nona Cooper, minta sopir untuk menepi saja. Kamu baru saja meninggalkan keluarga Brooks. Apa kamu memiliki tempat menginap? Itu hanya masalah kecil. Jangan sampai itu mengkhawatirkanmu, Nona Cooper. Aku sudah membuat rencanaku sendiri. Begini, biarkan aku mengantarmu. Aku menghargai tawaranmu, Nona Cooper. Tapi sebagai pemimpin keluarga Cooper di Cloud City dan pilar dari grup Cooper, berjalan dengan duda sepertiku yang baru meninggalkan keluarga Brooks, jika para pemburu berita memergoki kita dan menulis berita yang tidak benar, itu tidak akan baik bagi citra grup Cooper atau
Reputasi keluarga Cooper. Jaga dirimu, Tuan Shepard. Lacak mobil itu untukku. Tuan Harrington, besok pagi sekali, pimpinan 3 keluarga besar dari Chapwatel akan segera tiba di Cloud City. Untuk konferensi investasi ini, mereka sudah menyiapkan segalanya. Oh, benar. Mereka ingin, sebelum pertemuan ini, menemuimu terlebih dahulu. Baik. Aku melepaskan jabatan selama 2 tahun. Kini aku kembali memimpin keluarga Shepard. Memang, aku harus menemui paman-pamanku dengan benar. Tuan, aku akan mengaturnya di ruang privat lantai teratas Skycrest. Ini undangan dari 3 keluarga besar yang dikirim khusus untukmu. Dengan undangan ini, kamu bisa menggunakan lift pribadi langsung ke lantai teratas. Segera, aku akan mengirimkan nomor manajer hotel ke ponselmu. Jika ada permintaan, beritahukan saja kepadanya. Terima kasih, Paman Gregory. Halo. Oke, aku mengerti. Tuan, Samantha dan timnya sedang menyelidiki mobil kita. Dia akan mengetahuinya. Apa yang kamu temukan? Nona Cooper, mobil yang ditumpangi Tuan Shepard milik manajer utama Shepard Group, Gregory Pierce. Manajer utama keluarga Shepard? Grup Shepard. Stephen Shepard. Tidak mungkin ini hanya kebetulan. Nona Cooper, apa kamu mencurigai Stephen adalah anggota keluarga Shepard ibu kota? Bagaimana menurutmu? Rasanya tidak mungkin. Keluarga Shepard di ibu kota adalah keluarga teratas di New Albion. Akar kekuasaan mereka sangat kuat dan tidak tertandingi. Jika Stephen benar anggota inti, kenapa dia menetap di Cloud City, di keluarga kelas bawah, dan kelas 2, hanya berperan sebagai suami rumah tangga tidak dikenal? Lagi pula, meskipun dia punya hubungan, dia mungkin hanya berasal dari cabang keluarga kecil yang paling tidak dianggap. Itu masuk akal. Tapi itu semua tidak penting. Dari keluarga mana dia berasal atau apapun statusnya, tidak ada hubungannya denganku. Yang aku pedulikan, hanyalah dirinya sebagai seorang manusia. Masuk. Sudah lama tidak bertemu, tunanganku. Apa yang kamu lakukan di sini, Tuan Harrington? Kenapa bersikap begitu kaku? Sebagai tunanganmu, apa aku tidak boleh menemuimu? Kamu pasti bercanda, Tuan Harrington. Kamu datang jauh dari ibu kota. Perjalanan yang sangat jauh itu pasti sangat melelahkan. Kamu harus beristirahat. Aku datang ke sini bersama dengan delegasi 3 keluarga besar ibu kota, bergabung bersama mereka, khusus menghadiri pameran investasi Grup Shepard beberapa hari lagi. Tapi ada hal lain yang lebih penting daripada pameran. Apa itu? Tentu saja, untuk memenuhi pertunangan kita. Ada apa, Samantha? Kenapa kamu cemberut? Apa karena pria kemarin itu? Aku tidak mengerti maksudmu. Karena kamu mendukungnya, dia berani mengacau di upacara penandatanganan jutaan dolar dan membuat keributan besar. Si buangan keluarga Brooks itu, apa sebenarnya hubunganmu dengannya? Oscar Harrington, aku tidak menyangka kamu memerhatikanku. Tapi, apapun hubunganku dengannya, itu bukan urusanmu. Bukan urusanmu? Samantha, jangan lupa, kita memiliki pertunangan. Sebagai tunanganku, bermesraan dengan pria lain itu tidak pantas. Oscar, ini abad berapa? Kamu masih memegang aturan lama. Pertunangan kita seharusnya sudah lama berakhir. Samantha, biarkan aku memberitahumu. Banyak wanita ingin memanjat status sosial bersamaku. Menjadi wanitaku adalah berkah, yang bahkan tidak mereka impikan. Apa yang memberimu hak untuk bersikap begitu meremehkan? Karena kita tidak cocok, sesederhana itu. Entah kita cocok atau tidak, bukan kamu yang memutuskan. Pertunangan ini sudah diputuskan. Meski kamu memiliki sayap, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Atas dasar apa? Karena aku dari keluarga Harrington.
Fondasi dan kekuatan kami 100 kali lebih kuat dari keluarga Cooper di Cloud City. Menghancurkan keluarga Cooper bagi keluarga Harrington semudah menggerakkan jari. Oscar, apa kamu mengancamku? Samantha, tadi aku kehilangan kendali. Aku terlalu emosi. Aku minta maaf. Sebenarnya, aku datang ke sini untuk dua hal. Pertama adalah pameran investasi Shepherd Group nanti. Satunya lagi, dalam 6 hari, upacara suksesi kepala keluarga Shepherd. Selama aku bisa menarik perhatian Tuan Shepherd di upacara itu, keluarga Harrington pasti akan naik ke puncak. Tuan Harrington adalah legenda yang mengguncang dunia bisnis New Albion, yang dijuluki sebagai anak emas, putra sulung dari keluarga Shepherd. Pada upacara suksesi nanti, jika aku bisa mewakili Harrington dan mendapatkan posisi di depannya, aku yakin bahwa dalam setengah tahun, keluarga Harrington akan melampaui kedudukannya saat ini dan menjadi keluarga keempat terkuat di Shangjing. Saat itu, di seluruh capital, siapa yang berani menantangku? Itu bagus, tapi apa hubungannya denganku? Samantha, kenapa kamu tidak mengerti? Kalau kamu setuju dan menikahi keluarga Harrington, keluarga Cooper bisa menggunakan pengaruh kami untuk berkuasa di Cloud City. Soal masa depanmu di ibu kota, aku bahkan bisa mempermudah jalan bagimu. Saat itu terjadi, orang-orang di Cloud City yang pernah meremehkan keluarga Cooper, siapa yang berani tidak tunduk padamu? Ini kesempatan bagus untuk bersandar pada raksasa. Apa aku harus menjelaskannya secara terperinci kepadamu? Jadi maksudmu aku harus menikahi keluarga Harrington dan menjadi orang hebat? Maaf, tapi aku tidak membutuhkannya. Selain itu, aku sudah mencintai orang lain. Siapa? Maksudmu pria itu, yang keluarga Brooks buang seperti sampah dan menendangnya keluar. Stephen Shepherd, kan? Kenapa kamu memedulikan bocah yang tidak bisa menghidupi dirinya? Kenapa kamu memikirkannya? Biar ku beritahu. Kalau aku ingin menghadapinya, aku tidak perlu bersusah payah. Cukup dengan satu kataku, aku bisa menutup semua jalannya. Dia tidak akan memiliki tempat untuk berdiri di dunia ini. Oscar, apa kamu seorang pria? Pikirkan itu baik-baik. Steven, mungkinkah kamu tuan muda dari keluarga Shepherd? Tidak, itu tidak mungkin. Para pemimpin 3 keluarga besar ibu kota berkumpul di Skycrest hari ini. Jadi, Skycrest tutup untuk umum hari ini. Kalian adalah tamu yang Tuan Dawson sebutkan secara khusus, jadi kami membuat pengecualian. Tolong tunggu sebentar, Tuan Dawson akan segera sampai. Terima kasih. Steven, sedang apa dia di sini? Waktu yang sangat tepat. Mari kita berhitung dengannya. Steven, berhenti di sana. Kenapa kamu ada di mana-mana? Sangat menyebalkan. Steven, apa yang kamu lakukan di sini? Apa? Kamu bisa datang ke Skycrest, tapi aku tidak bisa? Ini semua karena ulahmu. Kamu mengacaukan upacara penandatanganan itu dan benar-benar menyinggung Cooper Group. Kontrak bernilai jutaan dolar kita menghilang begitu saja. Keluarga Brooks memberimu makan dan tempat tinggal, dan kamu sangat kurang ajar. Bermain api di belakang kami. Memelihara seorang wanita simpanan, merusak reputasi keluarga Brooks. Sejujurnya, Ibu tidak perlu merasa kesal dengan si brengsek yang ceroboh ini. Steven, kamu pikir dengan menempel pada Samantha, artinya kamu punya pendukung baru? Biar aku memberitahumu secara langsung. Cooper Group sebelum adanya pendukung baru yang Tuan Dawson temukan, tidak ada artinya sama sekali. Begitu kita terhubung dengan tokoh itu, lupakan saja Samantha, bahkan keluarga Cooper pun harus tunduk kepada kita. Saat hal itu terjadi, kamu akan memohon ampunan. Keluarga Brooks benar-benar sekumpulan orang bodoh yang tidak berguna. Kontraknya sudah dibatalkan, dan kamu masih mempercayai kebohongan Patrick? Steven, apakah perceraian kita mengacaukan pikiranmu? Kamu datang ke sini dengan sengaja, bukankah hanya untuk membuatku berubah pikiran? Aku memberitahumu, jangan pernah memimpikannya. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Merencanakan pertemuan yang tidak sengaja? Natalie, jangan terlalu tinggi menilai dirimu. Aku di sini karena diundang.
Itu tidak ada hubungannya denganmu. Terus berpura-pura saja. Lanjutkan saja sandiwara konyolmu itu, mengaku-aku kalau kamu diundang. Kamu bahkan tidak tahu bahwa kepala 3 keluarga besar asal Capital tiba di Cloud City hari ini dan sedang menginap di Skycrest. Skycrest tidak terbuka untuk umum. Stephen, saat kamu berbohong sekarang, kamu bahkan tidak berusaha meyakinkanku. Kamu sedang bertingkah yang cukup menyedihkan. Aku konyol? Hal yang sebenarnya konyol adalah keluargamu yang sok pintar. Dasar bocah. 3 keluarga besar ibu kota yang selalu kamu banggakan itu, akulah orang yang diundang mereka. Kamu benar-benar asal berbicara. Kamu berpikir kamu layak mendapatkan undangan mereka? Steven, kamu sadar tidak? Dengan omong kosongmu itu, berbohong itu ada batasnya. Biar aku memberitahumu, hari ini di Skycrest, kamu bahkan tidak punya hak untuk menginjakan kaki. Namun kamu malah bermimpi tentang undangan 3 keluarga besar. Ini benar-benar sangat delusi. Orang yang tidak punya hak, itu adalah kalian. Bukankah kamu melakukan ini untuk menarik perhatianku? Apa ada gunanya? Perbedaan status kita tidak akan terpengaruh oleh tindakanmu hari ini sedikit pun. Malah, sikapmu yang seperti ini membuatmu terlihat semakin konyol. Natalie, berhenti membuang energimu untuknya. Orang rendahan seperti dia hanya memiliki trik seperti ini. Steven, karena kita pernah menikah, aku tidak ingin melihatmu menggali kuburanmu sendiri. Aku memperingatkanmu terakhir kalinya. Skycrest sedang ditutup total hari ini. Orang tanpa izin dilarang keras masuk. Tempat ini bukan tempat untukmu. Orang tanpa izin? Maksudmu bukan kalian sendiri? 3 keluarga besar di ibu kota bukan orang yang bisa kamu lawan. Apa kamu benar-benar harus, demi harga diri yang menyedihkan itu, bertahan dan mempertaruhkan nyawamu? Apa menurutmu ini sepadan? Baik. Aku berdiri tepat di sini. Mari kita melihat siapa yang berani menyentuhku, siapa yang bisa mencabut nyawaku. Dia benar-benar keras kepala. Natalie, kami sudah melakukan banyak hal untukmu. Dia memberimu kesempatan menjaga harga diri. Kamu benar-benar tidak mengetahui apa yang terbaik untukmu. Aku, Steven Shepard, tidak membutuhkannya untuk memberiku jalan keluar. Kamu bersikap sangat tangguh. Tapi, aku ingin melihat sendiri saat kamu berlutut memohon ampun. Keamanan. Apa yang terjadi? Manager Hazel, jika aku tidak salah ingat, hari ini para kepala 3 keluarga memasuki Skycrest. Skycrest seharusnya ditutup secara total. Dan tertutup untuk umum, kan? Benar. Skycrest tidak menerima tamu hari ini. Lalu, kenapa ada orang rendahan menyelinap? Dia adalah sampah yang dibuang oleh keluarga Brooks kami. Orang seperti dia hanya pantas berada bersama tikus-tikus kotor di selokan. Aku tidak mengetahui dari selokan mana dia merangkak keluar hari ini, membuat tempat ini menjadi sangat berantakan dan membuatnya berbau busuk. Apa? Manager Hazel, kamu tidak tahu. Dialah orang yang menggunakan koneksinya dengan CEO Grup Cooper, berani mengacaukan upacara penandatanganan. Dia menghancurkan kontrak jutaan dolar keluarga Brooks dengan Grup Cooper. Dan hari ini, dia mengikuti kami ke dalam Skycrest. Dia tidak suka keluarga Brooks memiliki kesempatan menjalin koneksi dengan orang-orang berpengaruh. Dia ingin membuat masalah, sengaja menyinggung 3 keluarga besar, hanya untuk menjatuhkan keluarga Brooks bersamanya. Dia benar-benar berniat jahat. Tuan Carter, kami sudah menjelaskannya secara tegas. Tamu penting akan datang dan tidak boleh ada kesalahan. Keamanan. Kamu berani membuat kekacauan? Sudah memikirkan konsekuensinya? Mau pergi sendiri? Atau aku harus menyeretmu keluar? Manajer Leon, ya? Aku menyarankanmu berpikir 2 kali sebelum bertindak, dan pertimbangkan jika kamu sanggup menanggung akibatnya. Sombong sekali. Steven, kamu benar-benar mencari masalah. Kamu memilih melakukan ini dengan cara sulit. Manager Hazel, dia mengancammu di depan umum. Jika tidak mengusirnya, itu akan terlihat buruk. Aku tidak ingin mengusirmu demi menjaga harga dirimu. Tapi karena kamu sombong, jangan salahkan jika aku tegas. Keamanan, bawa dia keluar. Coba saja kalau berani. Manajer Hazel, aku tidak ingin menyulitkanmu. Aku datang karena undangan. Ini undangan milikku. Apa ini? Ini undangan dari 3 klan utama kapital yang dikirimkan untukku. Orang yang sedang mereka undang
adalah aku, Steven. Kamu bahkan membawa properti untuk kebohonganmu. Tiruan seperti ini tidak berharga sepeser pun. Apa kamu mengira kami buta dan tidak bisa membedakan kalau kamu mencari lapak jalanan untuk membuat replika ini? Tapi sekali lagi, aku tidak pernah mendengar kalau datang ke Skycrest memerlukan sebuah undangan. Aku manajer lobi di Skycrest selama 5 tahun. Kenapa aku tidak mengetahui kalau Skycrest memiliki aturan seperti itu? Steven, kamu benar-benar tidak memiliki rasa malu sekarang. Undangan ini memiliki segel dari ketiga klan tersebut. Entah ini hanya kertas bekas, kamu mengetahuinya setelah membukanya. Manager Hazel, kamu harus melihat ini baik-baik. Buka matamu lebar-lebar. Jika, maksudku, untuk berjaga-jaga saja. Kalau sampah yang dibuang keluarga Brooks saat itu ternyata benar-benar menjadi pelanggan kelas atas undangan hotelmu, maka sikap kita hari ini berarti kita sudah menyinggung ketiga klan tersebut. Masalah kecil jika keluarga Brooks hancur, tapi jika Skycrest ikut terseret, jabatanmu sebagai manajer mungkin akan terancam. Tidak perlu memeriksanya. Penipu yang penuh kebohongan tidak mungkin menjadi member di hotel kami. Tunggu sebentar, bagaimana jika undangan ini memiliki stempel 3 keluarga besar? Membuat stempel palsu itu hampir tidak memerlukan biaya. Ini jelas sebuah replika, tapi kamu berani menggunakannya untuk mengancamku? Manajer Hazel, aku menyarankanmu memikirkannya matang-matang. Undangan di tanganmu itu, jika memang asli, maka yang sedang kamu pegang adalah reputasi 3 keluarga besar. Jangankan sampai merobeknya, sedikit ketidakhormatan pun adalah hal yang manajer sepertimu tidak akan pernah bisa membayarnya. Badut yang menyedihkan. Masih berani mengancamku. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Karena kamu sudah merobeknya, tidak ada lagi yang ingin kukatakan. Karena tidak ada lagi yang ingin dikatakan. Keamanan, segera usir dia. Aku akan melihat siapa yang berani menyentuhnya. Kamu bocah kecil. Kamu membawa wanita ini lagi. Aku benar-benar penasaran. Karena kamu sudah mengenalku, beraninya kamu berbicara begitu padaku? Siapa orang kaya yang kamu dekati, atau pelindung baru mana yang kamu dapatkan? Keluarga Cooper mungkin penguasa Cloud City, tapi di depan 3 keluarga besar, mereka hanyalah semut yang mudah diinjak. Hari ini, Tuan Dawson membawaku sebagai tamu VIP. Dia sudah setuju untuk menemui para pemimpin 3 keluarga besar itu. Begitu kita menjalin hubungan ini dengan Tuan Dawson, nanti bukan hanya Cloud City, bahkan seluruh Capital harus menghormati kita. Samantha, apa menurutmu keluarga Brooks masih memedulikan keluarga Cooper? Tepat sekali, itu benar. Mulai sekarang, penguasa Cloud City adalah milik keluarga Brooks. Melihat waktunya, tamu VIP itu akan segera tiba. Kalau aku terus membiarkan, kalian berdua tikus kotor berkeliaran di sini saat Tuan Carter tiba. Aku tidak bisa memikul tanggung jawabnya. Kenapa kalian semua hanya berdiam diri? Segera tangkap pria dan wanita ini. Kalau kamu mengganggu tamu VIP kami, aku akan membuatmu membayarnya dengan baik. Beraninya kamu. Aku Samantha, Presiden Grup Cooper. Apa kamu tidak mengenaliku? Presiden Grup Cooper? Tentu saja aku mengenalimu. Tapi ini Skycrest. Aku tidak peduli siapa kamu. Security. Tunggu. Biarkan aku menelepon dulu. Lakukan, biarkan dia menelepon. Aku ingin melihat trik apa yang dia punya. Glenn Carter. Ini Steven Shepard. Halo, Tuan Shepard. Ini Glenn Carter. Apa kamu sudah sampai di Skycrest? Aku sudah di sini. Tapi, aku menemui masalah di lantai 1. Masalah? Manajer lobimu sepertinya tidak menginginkanku di sini. Apa? Beraninya dia, Tuan Shepard? Beri aku waktu 3 menit. Aku akan segera turun bersama timku. 1 menit. Jika tidak sampai dalam 1 menit, 3 orang di lantai atas itu, kamu bisa melayani mereka sendiri. Beraninya kamu. Tuan Carter adalah manajer umum grup Skycrest kami. Dia bukan orang yang sampah rendahan sepertimu. Bisa kamu perintahkan seenaknya. Kamu berani memanggil nama lengkap Tuan Carter? Aku rasa kamu ingin mati. Keamanan. Patahkan kaki mereka dan usir keduanya. Steven, apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja.
kamu memiliki kemampuan juga. Pantas saja kamu begitu sombong, tapi ini Skycrest. Ini hotel milik keluarga Shepard. Kamu tidak bisa bertingkah seenaknya di sini. Semua staf keamanan berkumpul di lobi sekarang. Lakukan. Hazel Hammond. Kamu benar-benar memiliki nyali besar. Tuan Carter, sedang apa kamu di sini? Hazel, jika aku tidak datang, bagaimana aku tahu apa yang kamu perbuat? Tuan Carter, aku tahu aku gagal menjalankan tugas hari ini. Aku membiarkan 2 orang ceroboh itu menyelinap masuk ke dalam. Diam. Kamu benar-benar buta. Pergi dari sini sekarang juga. Glenn Carter dari Hotel Skycrest ingin memberikan hormat kepadamu. Tuan Carter adalah manajer umum Hotel Skycrest. Mengapa dia berlutut kepada anak ini? Bangun. Aku datang terlambat. Tolong maafkan aku. Glenn, manajer lobi di sini bahkan berani merobek undangan yang dikirimkan kepadaku oleh 3 keluarga besar itu dan menyuruh keamanan mengeroyok aku dan temanku. Manajer ini bahkan mengancam akan mematahkan kakiku. Bagaimana mungkin aku berani menghukum seseorang sepertimu, manajer umum Hotel Cloud City? Dasar kamu sampah. Apa kamu menyadari perbuatanmu? Tuan Carter, aku hanya melakukan perintahmu. Kamu yang menyuruhku. Keamanan, keluarkan dia dari sini. Tidak, Tuan Carter, kamu tidak bisa memperlakukanku begini. Tuan Carter. Mulai hari ini, Hazel dipecat dari Skycrest. Jangan pernah mempekerjakannya lagi. Segera hubungi Asosiasi Hotel Cloud City dan masukkan namanya ke dalam daftar hitam. Tuan Carter. Singkirkan dia sekarang. Tuan Shepard, terkait kejadian hari ini kesalahan manajemenku. Untuk kamu dan Nona Cooper yang merasa terganggu di Skycrest, ini adalah kegagalan Skycrest. Aku sangat memohon maaf. Steven, kamu benar-benar bukan pewaris keluarga Shepard, kan? Kemana perginya semua kesombonganmu? Sepertinya hari ini, aku tidak perlu mempertaruhkan nyawaku. Apa? Kamu benar-benar menginginkan nyawa Tuan Shepard? Tuan Carter, jangan biarkan dia menipumu. Dia hanya simpanan keluarga Brooks yang sudah dibuang. Saat dia bersama kami dulu, dia melayani kami sepenuhnya. Dia harus memohon belas kasihan kami. Dia lebih buruk daripada seekor anjing. Kenapa kamu sangat menghormatinya? Kenapa? Karena dia adalah tamu kehormatan 3 keluarga besar. Bagaimana itu mungkin terjadi? Dasar bocah kecil. Kamu pikir berhubungan dengan 3 keluarga bisa mengubah nasibmu? Kamu hanyalah anjing liar yang beruntung. Ibu, diam. Kamu berani menghina Tuan Shepard di depan umum? Keamanan, tampar dia. Bawa aku ke atas. Tuan Shepard, bagaimana dengan orang-orang ini? Nona Cooper adalah temanku. Perlakukan mereka dengan hormat. Mengenai orang-orang ini, aku tidak mengenal mereka. Tuan Shepard, silakan lewat sini. Mohon maaf, Nona Cooper. Hari ini, dari tamu undangan 3 kepala keluarga, hanya Tuan Shepard yang diizinkan. Bahkan kamu tidak bisa naik. Nona Cooper, tunggu aku sebentar. Iya. Tuan Shepard, ketiga kepala keluarga sudah menunggu di penthouse suite 1 sejak tadi. Kamu bisa langsung naik. Sedangkan untuk orang-orang tidak penting ini yang merusak pemandangan, aku akan segera mengusir mereka. Antar Tuan Shepard. Keamanan. Kepada ketiga raksasa industri, mohon bantuannya. Aku menantikan bimbingan kalian. Grup Shepard, manajer umum cabang Kota Cloud. Grup Shepard sepertinya belum mengumumkan kandidat manajer umum cabang Kota Cloud. Cabang Kota Cloud. Daniel Shepard membuat janji temu secara langsung. Jika semua berjalan sesuai rencana, hal itu akan segera diumumkan. Mengenai pameran investasi 3 hari lagi, aku meminta bantuan ketiga tuan untuk memberikan dukungan penuh kalian.
Jika tidak ada hal lain lagi, kalian boleh pergi sekarang. Aku mendengar kabar bahwa tamu VIP tiba di Skycrest. Seseorang yang sangat kalian hormati oleh kalian bertiga ini pasti memiliki status yang luar biasa. Aku ingin tahu, apakah aku boleh mendapatkan kehormatan menemuinya? Itu akan menjadi pengalaman berharga. Identitas aslinya bukan hal yang boleh kamu tanyakan. Bagus jika anak muda ingin mengambil setiap peluang yang ada. Namun, kamu belum memiliki status untuk menemuinya. Aku mengerti. Aku sudah lancang berbicara. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu lagi. Permisi, Tuan. Ini adalah lift tamu VIP. Lift ini hanya dikhususkan untuk tamu VIP hari ini. Silakan. Gunakan lift biasa di sebelah sana. Steven? Tidak. Aku pasti salah melihatnya. Bagaimana mungkin dia ada di sini? Apa? Apa yang kamu lakukan? Tunggu sebentar. Tuan Carter, kami tamu undangan Tuan Dawson. Memperlakukan kami seperti ini, tidakkah kamu takut menghadapi Tuan Dawson? Kamu yakin ingin melakukan ini? Patrick? Kamu membandingkan Patrick dengan Tuan Shepard? Memangnya dia pikir dia siapa? Kamu berani sekali. Kenapa aku tidak melihat pria bernama Stephen itu? Apakah dia? Aku baru menemui kepala 3 keluarga besar. Beraninya kamu menyentuhku? Jaga ucapanmu. Apakah nama Tuan Shepard sesuatu yang bisa kamu nodai? Kalau berucap tidak sopan lagi, saksikan keluarga Dawson akan dihancurkan. Itu lucu sekali. Yang aku ketahui adalah Hotel Skycrest ini milik grup Shepard dari ibu kota. Tapi kamu itu apa? Kamu hanyalah seorang manajer rendah di hotel ini. Dan sekarang, aku adalah manajer umum cabang keluarga Shepard di Cloud City. Glenn, apa kamu yakin melakukan ini demi seseorang yang keluarga Brooks campakan dan diusir dari rumah mereka? Apa kamu benar-benar melawanku? Sejauh yang aku ketahui, cabang Shepard di Cloud City bahkan belum resmi didirikan. Dari mana manajer umum ini berasal? Akan aku katakan lagi. Kamu tidak pantas menyemir sepatu Tuan Shepard. Sekarang keluar dari sini. Baik. Bagus sekali. Glenn, kejadian hari ini, aku akan terus mengingatnya. Tunggu pembalasanku. Ayo pergi. Tuan Carter, siapa sebenarnya Stephen itu? Nona Cooper, sesuai dengan instruksi Tuan Shepard, aku tidak bisa mengungkapkan identitasnya. Aku tidak bisa mengabaikan reputasimu di kota Cloud. Perintah Tuan Shepard harus aku patuhi. Jadi tolong, jangan mempersulit posisiku. Aku mengerti. Karena ini adalah pengaturannya, aku tidak akan bertanya lagi. Aku akan menunggunya di sana. Silakan. Bibi Wendy, Paman Bennett, Paman Grant, sudah lama tidak bertemu. Sunny Boy, kamu akhirnya datang juga. Sudah beberapa tahun berlalu, dan kamu semakin tampan saja. Ayo, silakan duduk. Perjalanan ke sini pasti sangat melelahkan. Beristirahat dulu. Stephen, masih ingat saat kamu baru lulus kuliah? Kamu hanyalah anak kemarin sore, tapi berani mengambil alih bisnis keluarga Shepard. Kami bertiga dulu berpikir hanya akan mengajarimu dasar-dasarnya dan menyiapkan semuanya. Tapi siapa yang menyangka? Siapa yang mengira? Kamu memiliki bakat luar biasa. Kami para tetua ini menghabiskan puluhan tahun berjuang hanya untuk mempelajari dasarnya. Kamu hanya melihat sekali, dan kamu sudah menguasainya. Dan kamu mengatur segalanya dengan sangat teratur. Tidak lama kemudian, kamu benar-benar bisa mandiri. Benar sekali. Pada saat itu, banyak orang menunggu kegagalanmu. Tapi, kamu membangkitkan kembali dengan mudah 3 bisnis yang hancur. Strategi itu, visi itu, bahkan kami para tetua merasa sangat kagum. Tentu saja, berbicara tentang itu, ketiga keluarga kami hanya di bawah bimbinganmu, bisa berkembang sangat pesat. Tuan-tuan sekalian, berhentilah memuji aku. Dulu, kalau tidak membimbingku langsung, mana mungkin aku secepat ini? Sedikit bakatku ini, dibandingkan dengan milik kalian, masih sangat amatir. Ngomong-ngomong, alasan kami berada di sini mengenai beberapa hal terkait pameran. 3 hari lagi, kami berharap mencapai kesepakatan denganmu lebih dulu. Itu benar. Kali ini, grup Shepard memasuki kota Cloud dan membuat kehebohan besar. Aku menebak, mitra utama kalian
adalah keluarga Brooks. Keluarga Brooks? Mereka tidak layak. Apa yang terjadi? Kamu dan gadis Brooks itu. Tuan-tuan, Natalie dan aku sudah bercerai. Bercerai? Steven, ada apa sebenarnya? Sudah kuduga. Karena keluarga Brooks dan Shepard dulu sangat dekat. Meski terjadi sesuatu dan membutuhkan bantuan, mereka tidak akan mengabaikannya demi orang yang asing. Seperti keluarga Dawson. Patrick. Memang dia. Dia bahkan mengatakan bahwa sepupumu, Daniel, menunjuknya sebagai manajer umum kota Cloud. Daniel? Sejak kapan dia punya hak untuk mewakili grup Shepard? Hanya janji lisan tidak berarti. Dicetak berani di kartu nama. Aku rasa Patrick ini sudah tidak bisa ditolong lagi. Natalie menceraikan aku hanya demi si Patrick Dawson ini. Apa? Itu sangat keterlaluan. Gadis Brooks itu ternyata berani berselingkuh? Benar-benar sebuah lelucon. Pria seperti Patrick malah berani datang ke sini untuk meminta bantuan. Aku akan menghancurkan keluarga Dawson. Stephen, jangan khawatir. Skandal keluarga Dawson dan keluarga Brooks ini sudah berani mengotori pandanganmu. Kami bertiga akan menyelesaikannya untukmu. Terima kasih semuanya. Namun, sebelum itu, aku ingin meminta satu bantuan. Sebelum upacara suksesi ketua, keluarga Shepard selesai dilakukan, aku harap kalian bisa merahasiakan identitas aku sementara. Dalam 3 hari, aku ingin melihat ekspresi keluarga Brooks saat mereka menyesal. Steven, kondisi keluarga Brooks sekarang memang tidak memenuhi standar. Apa kamu punya calon lain untuk menggantikan posisi mereka? Sebagai mitra utama grup Shepard di kota Cloud? Sebenarnya, ada satu. Keluarga Cooper di kota Cloud. Aku rasa mereka pilihan tepat. Keluarga Cooper adalah keluarga terpandang di kota Cloud. Dan pemimpin mudanya, Samantha, sangat berbakat. Aku yakin mereka memenuhi syarat untuk menjadi mitra utama grup Shepard di kota Cloud. Baik, kalau begitu, idenya sudah jelas sekarang. Ini undangan untuk pameran investasi 3 hari lagi. Baik, kalian bertiga harus beristirahat. Sampai jumpa di pameran. Mungkinkah Stephen benar-benar diundang oleh kepala ketiga keluarga itu? Itu tidak mungkin. Tuan Dawson, apakah pecundang tampan itu memiliki latar belakang tertentu? Terus kenapa? Apapun latar belakangnya, dia bukan tandingan grup Shepard. Aku sudah memahaminya. Steven ini hanya pria yang memanfaatkan wanita demi menaiki tangga sosial. Jika dia mendekati CEO grup Cooper, besok dia akan mengejar sosialita dari keluarga besar di ibu kota. Mereka pasti buta. Siapa yang tahu berapa kali dia menyelingkuhi Natalie sebelum mereka bercerai? Harusnya kita memaksa perceraian lebih awal. Sebaliknya, dia malah menjadi kaya dan membuat keluarga Brooks malu. Apakah orang-orang keluarga Brooks pernah menggosok gigi? Mulut kalian sangat bau. Jadi, kamu diusir oleh pecundang itu juga. Kamu bersikap begitu angkuh di dalam sana tadi. Bagaimana rasanya? Bukankah kamu sama seperti kami? Berdiri di depan pintu, kedinginan. Nona Cooper, kenapa membohongi diri sendiri? Aku bisa melihat semuanya. Kamu menyukai Steven, bukan? Sekarang, kamu pasti merasa sangat menderita. Dia sibuk menjilat pewaris 3 keluarga besar ibu kota. Para sosialita itu jauh lebih berharga daripada statusmu sebagai kepala keluarga di Cloud City. Kenapa dia masih mau melihatmu? Tapi, kalau kamu merasa sangat rugi, kenapa tidak memilih aku saja? Itu lebih baik daripada dipermainkan oleh Steven. Menjijikkan sekali. Natalie, tutup mulut adik laki-lakimu itu. Kalau aku mendengar lagi kata kotor darinya, aku tidak segan untuk memotong lidahnya dan memberikannya pada anjing. Samantha, apapun perkataan adikku, kamu tidak berhak memberinya pelajaran. Samantha, biar ku beritahu ya. Aku tidak takut lagi padamu. Sepertinya, kamu sudah menemukan pelindung baru. Natalie, pelanggan kelas atas yang diundang oleh ketiga tuan itu malam ini. Aku sudah menemuinya. Benarkah? Tentu saja. Dan aku sudah mengatur segalanya sejak awal. Ketiga tuan itu berjanji padaku bahwa di pameran investasi nanti, mereka akan langsung mengenalkanku pada pelanggan kelas atas itu. Kamu dengar itu? Dibandingkan dengan ketiga tuan itu, keluarga Cooper bukanlah tandingan mereka sama sekali. Apalagi pelanggan kelas atas itu adalah sosok yang bahkan dihormati oleh ketiga tuan itu. Bagi dia, keluarga Cooper tidak ada apa-apanya. Kamu bilang sudah menemui orang yang diundang ketiga tuan itu, tapi kenapa aku tidak melihatmu? Apa maksud perkataanmu itu?
Tuan Doson, dia mengatakan sebelumnya mengenai tamu yang diundang. 3 keluarga besar. Dia membual tanpa menggunakan naskah. Apa kamu tidak takut bualanmu akan menjebakmu suatu hari nanti? Aku sudah mendengar semua perkataan yang kalian ucapkan. Orang sepertimu merasa akan masuk ke dalam pameran investasi itu. Aku menegaskan hal ini hari ini. Kamu tidak akan bisa melangkah masuk. Aku yang mengatakannya. Memangnya kamu merasa orang baik? Berani sekali kamu mengatakan itu? Orang sepertimu yang merangkak naik dari posisi paling bawah. Kamu tidak mengerti aturan. Masyarakat kelas atas ini. Berani sekali kamu berulah di sini. Apa kamu pikir dengan memanfaatkan wanita demi menaiki tangga sosial? Kamu bisa bertahan di kota Cloud? Trikotor ini tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Kamu benar-benar sudah terlalu melebih-lebihkan dirimu. Itu benar sekali, Stephen. Orang rendahan harus tahu diri, hidup saja di selokan tempatmu berada. Berhenti bermimpi. Untuk menaiki kasta, jika tidak pantas berada di atas, jangan mencoba melangkah ke sini. Status sosial sudah ditentukan. Sejak kamu dilahirkan. Natalie, kamu benar-benar tidak tertolong. Menceraikanmu adalah keputusan terbaik yang pernah aku buat. Perhatikan dirimu. Orang yang tidak mengetahui kebenarannya pasti akan mengira kamu mencampakkan Natalie kami. Jangan lupakan bahwa keluarga Brooks yang menendangmu keluar. Stephen, bukankah kamu baru saja menegaskan bahwa kita tidak bisa masuk pameran investasi ini? Baik, mari kita mulai. Dalam 3 hari, saat keluarga Brooks menjadi mitra utama grup Shepherd, mari kita saksikan ekspresi seperti apa di wajahmu saat itu. Kenapa harus merasa kesal pada orang kelas bawah ini? Menurutku kalian berdua pasangan sombong yang sangat serasi. Orang yang sama memang berkumpul. Sekarang dan di sini, aku akan memberikan restuku. Wanita jalang untuk pria brengsek, selama-lamanya. Kalian lebih baik tetap bersama, agar tidak mengganggu orang lain. Ayo pergi. Samantha, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tidak perlu merasa kesal dengan orang buta dan tak berperasaan. Omong-omong, aku harus mengucapkan selamat lagi. Berpisah sepenuhnya dari Natalie adalah hal yang patut disyukuri. Sebenarnya, apa yang dikatakan Isaac barusan bukan omong kosong belaka. Kenapa begitu? Dia mengatakan bahwa kita tipe yang sama. Dengan kata lain, itu berarti kita pasangan yang sangat serasi. Nona Cooper, jangan menggoda aku lagi. Aku ini seorang duda. Masa laluku tidak bisa dibersihkan. Mana mungkin aku pantas untukmu. Aku tidak keberatan soal itu. Jika dia tidak menghargaimu, berarti dia wanita bodoh. Dia tidak memiliki selera. Jika itu aku. Nona Cooper, soal pameran investasi 3 hari lagi, kamu sudah menerima undangannya kan? Sudah, tapi aku tidak berencana pergi. Kenapa begitu? Aku baru mendapat kabar. Cabang Cloud City keluarga Shangjing Harrington bertekad untuk merebut proyek kerjasama milik grup Shepherd. Mereka pasti mengundang keluarga terpandang lainnya untuk bersama-sama menghancurkan pilihan lain grup Shepherd. Keluarga Cooper memiliki peluang yang kecil. Kami tidak akan ikut campur. Nona Cooper, setahu aku tentang dirimu, kamu bukan orang yang menyerah. Melakukan hal yang mustahil, tidak akan mundur, walau menemui jalan buntu, itulah dirimu yang sebenarnya. Tunggu. Bukannya kamu kurang memiliki keberanian? Ada alasan lain kan? Anggap saja aku sudah menyerah. Sangat disayangkan. Aku kebetulan baru menerima undangan. Aku ingin pergi bersamamu. Tapi sepertinya tidak akan terjadi. Apa? Kamu juga akan pergi? Ada apa? Kamu tidak ingin aku pergi? Kamu benar-benar harus pergi? Iya, aku harus pergi. Bisakah kamu tinggal? Kenapa? Jika aku memberitahumu, kalau kamu pergi, kamu bisa terluka. Apa kamu tetap pergi? Maksudmu? Keluarga Brooks? Putra sulung Harrington, Tuan Harrington. Oscar Harrington. Aku bahkan tidak mengenalnya. Aku bertunangan dengannya, tapi aku tidak pernah menyukainya. Keluarga kami menjodohkannya sejak lama. Dia sangat agresif. Dia mendengar, aku membantumu mengacaukan acaranya. Dia menemuiku secara khusus kemarin. Aku mengerti. Dia mengira ada hubungan di antara kita, makanya dia mengincarmu sekarang. Jadi bahaya yang kamu maksud adalah kamu takut dia melihatku di pameran investasi?
dan menggunakan kekuasaan Harrington melawanku. Oscar adalah putra sulung generasi Harrington ini. Dia aneh dan gila, cara-caranya sangat kejam. Beberapa waktu lalu, sebuah perusahaan merebut proyek dari Harrington. Dalam 2 minggu, dia menyiksa mereka sampai bangkrut. Manajer proyeknya masih di rumah sakit. Tapi, jika kamu pergi, aku tidak ingin kamu menghadapinya sendiri. Steven, tiketmu adalah sebuah undangan. Bolehkah aku memintamu menjadi teman kencanku? Jika Oscar mengganggumu di depan umum, aku akan turun tangan dan melindungimu. Baiklah. Kalau begitu, aku mengandalkanmu, Nona Cooper. Nona Cooper, aku akan berangkat duluan. Sampai jumpa di pameran. Sampai jumpa di pameran. Itu mobil manajer grup Shepard lagi. Steven, aku menjadi semakin penasaran dengan identitasmu. Steven Samantha, kamu berani sekali menunjukkan diri. Tuan Dawson, coba memberitahuku, kenapa kami tidak berani datang? Nona Cooper, keluarga Cooper milikmu, dan gelar nomor 1 di Cloud City. Apa kamu berpikir itu sangat berharga? Pameran investasi hari ini dihadiri banyak elit kelas atas dari Shangjing, belum lagi penyelenggaranya adalah grup Shepard, serta 3 keluarga besar Shangjing. Jika kamu memilih salah satu, kamu tidak akan bisa mendekati mereka seumur hidupmu. Kamu berpikir kamu itu spesial. Sungguh konyol. Jika aku tidak memenuhi syarat, apa kamu berpikir kamu memenuhi? Begini, sejujurnya, pendukung terbesarku bukan 3 keluarga besar Shangjing, melainkan keluarga Shepard. Setelah malam ini, aku akan menyingkirkan keluarga Cooper dari posisi puncak di Cloud City dan menyeretmu turun. Nona Cooper, bagaimana rasanya memungut pria yang tidak aku inginkan? Kamu mencari masalah. Samantha? Tidak perlu memukulnya. Memukulnya? Hanya akan mengotori tanganmu. Steven, jangan berpikir bahwa karena kamu bersandar pada Samantha, kamu menjadi orang hebat. Aku memberitahumu, pria sepertimu yang hanya tahu memanfaatkan wanita demi status sosial, meskipun kamu berhasil berpura-pura, kamu tetap hanya sampah. Seumur hidupmu, kamu tidak akan bisa menegakkan kepala, apalagi bermimpi, menjadi orang penting. Natalie, aku tidak tahu kapan tepatnya. Kamu menjadi begitu memuakkan. Jelas-jelas kamu yang, demi kepentingan keluarga Brooks, berhubungan dengan Patrick itu. Sekarang, kamu berani menghinaku di sini. Steven, kamu benar-benar berpikir bahwa menempel pada Samantha dan mengenakan pakaian bagus bisa membuatmu terlihat seperti orang penting? Aku memberitahumu bahwa uang tidak adil. Jauh di dalam kamu masih pria yang dicampakkan kakakku, bocah yang dibuang ke jalan. Tak peduli seberapa banyak kamu berpura-pura, kamu tidak bisa menutupi bau kelas rendah itu. Steven, jika kamu benar-benar punya kesadaran diri, kamu tidak akan muncul di sini hari ini. Datang ke sini hari ini, hanyalah mencari penghinaan. Aku memberitahumu, jika kamu menyinggung keluarga Shepard dari ibu kota hari ini, bahkan Samantha tidak akan bisa melindungimu. Aku rasa pihak yang mencari penghinaan adalah keluarga Brooks. Samantha, keluarga Brooks memang bukan tandingan keluarga Cooper. Dulu, aku mungkin sedikit waspada padamu. Tapi hari ini, wilayah malam ini milik keluarga Shepard dari ibu kota. Dibandingkan dengan keluarga Shepard, keluarga macam apa keluarga Cooper itu? Cukup. Jangan membuang waktu dengan orang yang gegabah ini. Prioritas hari ini adalah keluarga Brooks mendapatkan kerjasama besar dengan keluarga Shepard. Tuan Dawson benar. Natalie, berhenti membuang bicaramu padanya. Ayo masuk ke dalam. Kita tidak bisa menunda bisnisnya. Tepat sekali. Dalam beberapa menit, kita akan berada di rapat investasi untuk menandatangani kerjasama dengan Shepard. Kita akan resmi menjadi mitra utama keluarga Shepard. Dan untukmu, tetap di luar dan tunggu. Ayo pergi. Apa? Jika kalian bisa masuk, aku tidak bisa. Apa maksudnya itu? Maksudmu, kamu benar-benar memenuhi syarat untuk bersaing melawan kami? Aku masuk kapanpun aku mau. Tentang kalian,
Jika aku tidak mengizinkan kalian, kalian tidak akan bisa masuk. Hahaha. Apa aku tidak salah dengar? Apa yang kamu bicarakan, Steven? Apa kamu baru saja bilang kalau kamu melarang kami masuk? Kami tidak akan bisa masuk? Lihat ini. Apa ini? Ini undangan yang Patrick berikan padaku. Lalu kamu? Seumur hidupmu, mungkin kamu belum pernah melihat undangan ini. Keluarga Brooks masuk kapanpun kami mau. Kami masuk sesuka hati kami. Ini cuma selembar undangan biasa. Apa kamu masih belum mengerti? Apa ini? Ini adalah undangan yang Patrick dapatkan untukku. Lalu kamu, apa yang bisa kamu lakukan? Bisa mencuci baju? Bisa memasak? Selain itu, kamu bisa apa lagi? Sejujurnya, aku benar-benar merasa kamu tidak pantas berada di sampingku. Natalie, kamu salah besar. Justru kamu yang tidak pantas berada di sampingku. Batalkan keanggotaan keluarga Brooks dan Dawson. Lakukan sesukamu. Ayo pergi. Halo, ini undangan milikku. Maaf, kamu tidak boleh masuk. Kenapa tidak boleh? Karena undanganmu sudah dibatalkan. Apa? Sudah dibatalkan? Apa? Kamu sedang bercanda? Iya, undangannya baik-baik saja. Kenapa bisa dibatalkan? Aku dari keluarga Dawson Kota Cloud. Keluarga Dawson? Aku tidak perlu memeriksanya lagi. Karena undangan keluargamu juga sudah dibatalkan. Bagaimana mungkin? Grup Shepard akan segera menunjukku sebagai manajer umum cabang Kota Cloud. Undangan ini diberikan 3 keluarga besar kepadaku. Bagaimana mungkin dibatalkan? Aku baru saja mendapat kabar. Kabarnya mengatakan bahwa keluarga Brooks Kota Cloud dan undangan keluarga Dawson semuanya telah dibatalkan. Keluarga Brooks dan Dawson tidak memiliki hak untuk masuk. Satu telepon dari Steven benar-benar membuat akses kita dibatalkan. Itu tidak mungkin. Pak, aku ingin bertanya, kenapa akses kami tiba-tiba dibatalkan? Maaf, aku hanya menjalankan perintah. Aku tidak berwenang mengetahui alasannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Natalie, aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa kamu mempercayai semua perkataannya, tapi saat mengenai aku, kamu tidak mempercayai satu kata pun? Kamu mempercayaiku sekarang? Aku sudah mengatakan kamu tidak bisa masuk, dan kamu memang tidak bisa. Steven, kenapa kamu bersikap sangat sombong? Kalau kami tidak bisa masuk, apa kamu mengira kamu bisa? Kamu bahkan tidak memiliki undangan. Oh, siapa yang mengatakan aku tidak memiliki undangan? Apa? Bagaimana mungkin pecundang sepertinya bisa memiliki sebuah undangan? Kamu harus memeriksanya dengan teliti. Miliknya pasti adalah undangan palsu. Tuan, ini undangan Tuan. Silakan masuk. Tamu kehormatan kami. Kenapa kamu membicarakan omong kosong ini? Undangan milik Tuan ini tidak hanya asli saja, tetapi juga tingkat yang tertinggi, sebuah undangan tertinggi. Tidak mungkin. Undangan tertinggi. Aku pun tidak layak mendapatkannya. Bagaimana orang ini bisa memilikinya? Bukankah sekarang semua undangan terdaftar sesuai nama? Boleh aku tahu nama siapa itu? Tertulis nama Steven Shepard. Tuan Shepard. Itu benar-benar tidak mungkin. Untuk memiliki undangan tertinggi, seseorang harus memiliki aset lebih dari 100 juta. Katakan padaku, orang tidak berarti sepertimu, bagaimana mendapatkan undangan tertinggi? Tuan Dawson, apa urusannya denganmu? Nona Cooper, kamu. Nona Cooper, kamu kepala keluarga ternama Kota Cloud. Aku sungguh tidak mengerti. Kenapa menginginkan pria buanganku? Dalam hal kemampuan, aku jelas setingkat di atasmu. Dalam hal kekayaan, keluarga Cooper jauh melampaui Brooks. Apa hakmu meragukan seleraku? Lagi pula, dengan menghina mantan suamimu di depan Tuan Dawson ini, apa kamu ingin menunjukkan
Betapa bagus seleramu sekarang? Atau takut dia melihat sisa dendam masa lalumu? Ekspresi wajahmu itu benar-benar sangat menyedihkan. Nona Cooper, kamu memang memiliki lidah yang tajam. Steven, jangan membuang waktu dengan mereka. Mari pergi. Aku ingin melihat siapa yang berani mencuri wanitaku. Jadi, kamu Steven yang itu? Aku Steven. Lalu, siapa kamu? Putra sulung kepala keluarga Harrington Shangjing. Pewaris keluarga Harrington, Oscar Harrington. Tuan Harrington, senang bisa bertemu denganmu. Aku tidak merasa senang. Samantha dan aku sudah bertunangan. Dia adalah tunanganku. Kamu merebut wanitaku, tapi kamu berani mengatakan senang di sini. Pertama, Nona Cooper dan aku tidak memiliki hubungan apapun. Tidak ada istilah merebut wanitamu. Kedua, ini bukan zaman perjodohan atau keputusan orang tua. Perjanjian nikah tidak mengikat siapapun dan seharusnya tidak menjadi belenggu untuk memaksa Samantha secara moral, secara logika, dan secara hukum. Dia memiliki hak penuh untuk memilih jalannya sendiri, serta pria yang dia inginkan. Memangnya kamu siapa? Berani menentangku di sini? Oscar, bisakah kamu berhenti memaksaku? Samantha, sebaiknya kamu memikirkan ini matang-matang. Putuskan hubungan dengannya sekarang, dan aku bisa menganggap seolah tidak terjadi apapun. Tapi, jika kamu tidak mendengarkan, aku akan memastikan keluarga Cooper hancur berantakan. Oscar, aku memberitahumu, aku tidak akan pernah menikahimu. Walau kamu membuat keluarga Cooper bangkrut, aku tidak akan memedulikannya. Sebaiknya, kamu jangan menyesali hal ini. Aku tidak akan pernah menyesal. Baik. Bagus sekali. Pameran investasi ini akan segera dimulai. Aku akan membereskanmu setelah aku masuk. Apa ini sepadan? Sangat sepadan. Terima kasih, Samantha. Mari kita pergi. Hai. Apa hak pecundang seperti Steven itu? Orang seperti dia tidak pantas berada di pameran ini. Kamu tahu siapa itu Oscar? Dia dikenal sebagai orang yang sangat pendendam. Si keparat ini benar-benar salah mencari lawan. Kalau Oscar mulai serius, apa dia bisa keluar hotel, hidup-hidup, tidak ada yang mengetahuinya. Tapi, kita bahkan tidak bisa masuk ke pameran. Bagaimana kita menjadi mitra utama grup Shepard? Aku akan segera menghubungi Tuan Muda Shepard, meminta agar kita bisa masuk ke dalam. Kamu menantikannya? Kalau grup Cooper menarik perhatian grup Shepard, dan kalian menjalin kerjasama, nilai grup Cooper akan meningkat 2 kali lipat. Aku menantikannya. Tapi aku takut ini tidak mudah. Bagaimana kalau aku memberitahumu bahwa grup Cooper akan menjadi mitra utama grup Shepard? Apa kamu akan mempercayaiku? Aku berharap kamu benar. Bukan sekadar harapan, tapi ini kenyataan. Melihat potensi grup Cooper dan bakatmu, mendapatkan dukungan dari grup Shepard tidak akan terasa sulit. Kamu membuatnya terdengar sangat mudah. Oscar sudah menghubungi banyak elit terkaya. Lihat ke sana. Mereka berdua adalah Tuan Charles Fitzgerald dari keluarga Fitzgerald dan Tuan Lawrence Whittaker dari keluarga Whittaker. Mereka berdua adalah elit kelas atas. Mereka turun tangan langsung membantu Oscar. Keluarga Cooper tidak memiliki peluang. Nona Cooper, aku mempercayaimu. Nona Cooper, ini sudah sangat lama sekali. Tuan Fitzgerald, Tuan Whittaker, ini sudah cukup lama. Dan siapa pria ini? Ini adalah Steven. Dia tidak lebih dari pria kelas rendah, seorang pecundang, dan anjing liar yang diusir. Samantha, aku merasa kamu sudah benar-benar buta. Menyebut bocah ini sebagai kekasihmu. Oscar, apakah kamu yakin mau merusak hubungan di acara seperti ini? Aku tidak mau membuang tenaga berbicara padamu. Aku akan memberikan satu kesempatan lagi. Kamu mau menepati pertunangan itu atau tidak? Aku sudah mengetahuinya. Kamu. Samantha, kamu bertunangan dengan Tuan Harrington.
Banyak gadis dari kalangan kelas atas menginginkan perjodohan seperti ini. Tapi perhatikan dirimu. Demi seseorang yang menyedihkan seperti bocah kecil ini, kamu malah merobek kontrak pernikahan itu. Apa kamu sudah gila? Membuang masa depan yang cerah hanya untuk terperosok keselokan. Samantha, dengan melakukan ini, pernahkah kamu memikirkan bencana yang akan menimpa keluarga Cooper? Biar aku memberitahumu sesuatu. Ini adalah kota Cloud, bukan ibu kota. Jika kamu berani menghina Steven lagi, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Kamu sepertinya bosan hidup. Apa kamu merasa sudah cukup lama hidup? Begitukah? Menurutku, itu karena bergaul dengan berandalan ini telah merusak otakmu. Baiklah. Karena situasinya seperti ini, kamu memaksaku bertindak. Dalam 3 menit, keluarga Cooper Cloud City harus bangkrut. Samantha, kalau kamu berubah pikiran sekarang, aku masih bisa membatalkan perintahnya. Jika tidak, dalam 3 menit, keluarga Cooper akan menghilang dari Cloud City. Samantha, Tuan Harrington sudah memberimu kesempatan. Apa kamu benar-benar ingin warisan keluarga Cooper hancur di tanganmu sendiri? Aku mengatakannya sekali lagi, tidak akan mungkin. Samantha, terima kasih sudah melindungiku hari ini. Sekarang, giliran aku. Kamu pikir berandalan sepertimu bisa melindunginya? Konyol sekali. Dengarkan. Awasi terus keluarga Cooper di Cloud City mengenai ibu kota. Hentikan semua pergerakan bisnis mereka, baik secara terbuka maupun tertutup. Blokir semuanya. Hari ini, jika saham keluarga Cooper menurun sedikit pun, nyawamu yang akan melayang. Hahaha. Sombong sekali. Kamu memang bermulut besar. Hahaha. Aku tiba-tiba merasa bahwa menjadikan kalian sepasang kekasih yang malang sepertinya bukan ide yang buruk. Tuan Harrington, waktu 3 menit sudah habis. Semuanya, coba kalian periksa ponsel kalian untuk melihat apakah keluarga Cooper sudah dihancurkan atau belum. Hei, apa ini? Apa yang sedang terjadi? Harga saham grup Cooper sama sekali tidak turun. Harganya malah meningkat. Eva, bagaimana mungkin itu terjadi? Bukankah kalian ini para ahli? Ini hanyalah keluarga Cooper dari Cloud City. Apa sulit membuat mereka bangkrut? Apa aku menggaji kalian untuk menganggur? Tuan Harrington, kami juga tidak tahu apa yang terjadi. 1 menit yang lalu, modal tiba-tiba membanjiri masuk. Pasar modal secara agresif memblokir dana kita. Pertahanan grup Cooper sangat kokoh. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana kamu melakukannya? Tuan Harrington, bagaimana aku melakukannya bukan urusanmu. Ayo pergi. Kakak, kursi itu bukan milikmu. Steven, kamu. Daniel. Bukankah ini putra kedua keluarga Shepard? Sedang apa dia di sini? Tunggu sebentar. Dia memanggilnya apa tadi? Kakak? Semuanya, izinkan aku memperkenalkan seseorang hari ini. Orang ini adalah anggota keluarga Shepard dari ibu kota yang diusir bertahun-tahun lalu. Dan kemudian dengan menyedihkan menikahi anggota keluarga Brooks di Cloud City. Ini adalah putra sulung keluarga Shepard, Steven Shepard. Pantas saja. Apa? Orang ini, dia benar-benar putra sulung keluarga Shepard? Pewaris masa depan keluarga Shepard? Steven, daripada tetap tinggal di rumah Brooks sebagai benalu mereka, kenapa kamu memperebutkan posisi kepala keluarga? Aku tidak memperebutkan posisi itu darimu. Hanya saja, kepala keluarga Shepard hanya bisa dijabat olehku. Omong kosong. Jika keluarga Dawson dan Brooks tidak memberitahuku bahwa setelah keluarga Brooks mengusirmu, kamu masih berkhayal menjadi kepala keluarga, aku tidak pernah menyangka kamu bisa semenyedihkan ini.
Kamu benar-benar mempermalukan keluarga Shepard. Upacara pelantikan lusa nanti, kurasa sudah tidak ada gunanya lagi, karena kamu tidak akan hidup sampai hari itu. Tangkap dia. Berani sekali kamu. Selamat datang, ketiga Tuan Besar. Selamat datang, Kepala Pelayan Keluarga Shepard. Paman Gregory dan ketiga Tuan Besar. Apa yang kalian lakukan di sini? Daniel, kamu sungguh sangat berani. Beraninya kamu menyentuh Tuan Stephen. Paman Gregory, apa hak yang Stephen miliki? Dia selalu mendapatkan yang terbaik. Dulu dia yang tidak memiliki keberanian. Dia menikahi anggota keluarga Brooks. Kalian semua hanya menutup mata dan membiarkan dia pergi. Dan sekarang, dia malah berani menantang aku untuk posisi kepala keluarga Shepard. Aku adalah ahli waris yang sah dari keluarga Shepard. Dia hanyalah buangan yang sudah diusir. Apa haknya untuk bersaing dengan aku? Kenapa harus dia? Kamu ingin tahu alasannya? Baik. Hari ini, aku akan menjelaskannya semua. Dulu, Tuan Stephen menyembunyikan identitas aslinya. Dia menikahi anggota keluarga Brooks. Itu bukan karena dia lemah. Dan dia jelas bukan orang buangan. Dia memiliki rasa percaya diri. Dia berniat untuk membangun sendiri. Grup Brooks tersebut hingga bisa sejajar dengan keluarga Shepard. Dan apa yang sudah terjadi? Keluarga Brooks, kamu mengkhianati dia. Kamu tidak hanya menghancurkan ambisinya, tapi juga melukai hatinya. Sebaiknya kamu mengingat hal ini. Keluarga Shepard tidak pernah membuang tuan muda tertua. Dan kami tidak pernah mengusirnya. Hari ini, biarkan aku memperjelas semuanya. Ahli waris tunggal keluarga Shepard adalah Stephen Shepard. Tuan Stephen. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Stephen, apa yang sudah aku lakukan? Daniel, alasan kamu tidak layak memimpin keluarga Shepard berakar pada karaktermu sendiri. Kamu terlalu impulsif. Jika itu aku akan memasang jebakan yang mematikan, menunggu saat yang tepat, lalu menyerang dengan kekuatan kilat, supaya kamu kehilangan hak untuk bersaing. Itu adalah cara yang paling pasti. Tapi bagiku, itu tidak perlu dilakukan. Posisi kepala keluarga Shepard tidak memiliki daya tarik bagi aku. Jika kamu memang bisa mengurus keluarga ini, posisi ini, aku tidak keberatan memberikannya kepadamu. Aku bahkan bisa saja tetap tinggal di keluarga Shepard untuk membantumu memperkuat fondasimu dan melindungi keluarga ini saat melangkah maju. Tetapi syarat utamanya adalah bahwa kamu harus layak. Stephen, aku telah bersalah. Kenapa bisa jadi seperti ini? Nah tadi, kita... Aku benar-benar sudah buta. Seandainya aku tahu dia putra sulung keluarga Shepard yang asli, aku akan berjuang keras, hanya untuk mengambil hatinya. Sebaliknya, aku malah menghabiskan seluruh tenagaku untuk putra kedua yang tidak berguna. Setelah semua sanjungan itu, dia ternyata hanyalah sebuah kegagalan total. Penjaga, bawa barang yang tidak pantas di sini, dan segera buang semuanya. Baik, semuanya silahkan berdiri. Terima kasih, Tuan Shepard. Terima kasih. Hari ini, kalian berdua, karena tidak mengetahui identitas asliku, aku tidak akan mempermasalahkannya. Benarkah? Kamu akan melepaskannya begitu saja? Semuanya, aku rasa kalian semua menyadari bahwa di dunia bisnis New Albion, grup Shepard memang memegang posisi sangat penting. Namun sejujurnya, satu perusahaan yang mendominasi dan melakukan praktik monopoli bukan hal yang baik. Hanya saat berbagai bisnis berkembang dan bersaing bersama, ekonomi New Albion bisa menjadi lebih makmur. Aku berharap mulai sekarang, semuanya akan menghentikan perselisihan internal dan menyisihkan dendam keluarga. Hanya dengan begitu, ekonomi New Albion bisa tetap tidak terkalahkan di dunia. Terima kasih, Tuan Muda Shepard, karena memberikan kami jalan keluar. Putra sulung keluarga Shepard sangat baik hati dan bisa melihat gambaran besarnya.
Aku, Charles Fitzgerald, merasa sangat yakin. Mulai sekarang, keluarga Fitzgerald siap untuk mengikuti kepemimpinan keluarga Shepard. Keluarga Whittaker juga siap untuk mengikuti kepemimpinan keluarga Shepard. Kami semua siap mengikuti kepemimpinan keluarga Shepard. Bagus. Tanpa perlu berbasa-basi lagi mengenai mitra utama untuk cabang Cloud City kami, aku telah memilih Grup Cooper. Aku ingin tahu apa pendapat kalian semua. Pertumbuhan grup Cooper belakangan ini sangat pesat. Potensinya terlihat jelas bagi semua orang. Untuk bermitra dengan pemain besar seperti Shepard, menurut pandanganku, grup Cooper adalah pilihan yang sangat tepat. Mereka memang sangat tepat. Karena semuanya tidak memiliki keberatan, maka hal ini sudah diputuskan. Mulai hari ini, grup Cooper akan menjadi mitra utama cabang Cloud City Grup Shepard. Samantha, aku menantikan kerjasama kita ke depannya. Steven, aku juga menantikannya.